Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang saya hormati, para pembicara, peserta, serta seluruh panitia yang luar biasa telah mendukung acara ini dengan kerja keras yang luar biasa. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga kita diberikan kesehatan dan diberikan kesempatan, semangat untuk berkumpul hari ini di acara yang kami sebut dengan BCLND for Nusantara. Tema yang kami angkat, Shaping Tomorrow, Transformation of Leaders and Educators in the Technology Era. Bukan sekedar judul, tetapi sebuah panggilan mendesak untuk kita bertindak. Hari ini dan besok adalah momentum yang penting. Kita berkumpul tidak hanya untuk berbagi pengetahuan saja, namun untuk secara kolektif membentuk masa depan pendidikan dan kepemimpinan di Indonesia. Khususnya di tengah gelombang revolusi 4.0 dan society 5.0. Kita semua menyaksikan sendiri, kita hidup di tengah pusaran revolusi teknologi, kecerdasan buatan atau artificial intelligence, big data, blockchain, dan lain-lain telah merambah ke semua sektor, mengubah cara kita bekerja, berinteraksi, bahkan cara kita belajar dan memimpin. Di tengah perubahan yang bersifat eksponensial ini, peran pemimpin dan pendidik menjadi semakin krusial, bahkan dapat disebut sebagai garda terdepan penentu nasib bangsa. BCLND for Nusantara hadir sebagai wadah kolaborasi, refleksi, dan inovasi, sebuah jembatan yang menghubungkan visi masa depan dengan praktek nyata hari ini. Seringkali ketika kita berbicara mengenai transformasi digital, fokus kita langsung tertuju pada teknologi, perangkat keras, perangkat lunak, dan sistem yang baru. Namun perkenankan saya menegaskan, transformasi sesungguhnya tidak hanya soal teknologi, tetapi soal kepemimpinan. Kita perlu memikirkan kembali bagaimana kepemimpinan di era ini. Seperti yang dikatakan oleh pakar kepemimpinan dunia John C. Maxwell, leadership is influence, nothing more, nothing less. Kepemimpinan adalah pengaruh, tidak lebih dan tidak kurang. Artinya, kepemimpinan sejati tidak diukur dari jabatan atau gelar yang kita sandang, entah sebagai guru, dosen, karyawan, bahkan pimpinan, melainkan dari tingkat pengaruh yang kita miliki terhadap orang-orang di sekitar kita. Di era teknologi ini, pengaruh dibangun atas 3 pilar utama. Yang pertama, karakter dan integritas. Di tengah disrupsi yang menciptakan ketidakpastian, pengikut akan mencari pemimpin yang dapat dipercayai. Kepercayaan atau the law of solid ground adalah landasan kepemimpinan yang tak tergoyahkan. Yang kedua adalah hubungan atau permission. Kepemimpinan level 1 menurut John C. Maxwell adalah position. Artinya seorang pemimpin ada karena posisinya, dan orang mengikuti karena mereka harus mengikuti sebagai bawahan sang pemimpin. Namun, pemimpin transformasional harus naik ke level 2. Yaitu permission, di mana orang mengikuti karena mereka mengingininya, didasari oleh hubungan dan rasa hormat yang tulus. Yang ketiga adalah pengembangan orang atau people development. Ini adalah tingkatan kepemimpinan yang lebih tinggi, yang harus dicita-citakan oleh seorang pemimpin dan pendidik, yaitu level 4. Tugas kita bukan sekedar mencapai target atau production, tetapi menggandakan diri kita dengan memberikan contoh dan mengembangkan potensi orang lain, yaitu murid-murid kita, mahasiswa, atau kolega, sehingga mereka menjadi pemimpin yang baru. Di konteks pendidikan dan pengembangan SDM di Nusantara, keberhasilan kita tidak diukur dari seberapa banyak teknologi yang kita adopsi, tetapi dari seberapa banyak pemimpin dan talenta unggul yang berhasil kita ciptakan melalui sistem dan mindset yang adaptif. Maka, tantangan terbesar kita bukanlah menginstal software baru, melainkan bagaimana kita mampu mengembangkan pemimpin baru yang memiliki daya lentur, etika, dan jiwa kepemimpinan yang kuat di tengah banjir informasi. Sebagai bagian dari Yayasan Bina Nusantara, BINUS Corporate Learning and Development memiliki komitmen yang tak tergoyahkan untuk terus mendorong pengembangan talenta yang unggul. Kami menyadari bahwa menciptakan SDM yang tangguh dan adaptif membutuhkan sinergi yang kuat. Selama 2 hari ke depan, kita akan disuguhi wawasan dari para pembicara luar biasa yang akan memberikan perspektif strategis mereka.
mengaitkan prinsip leadership abadi dengan tantangan kontemporer. Sesi pertama kita akan mengikuti Leading with Character, Empowering Future-Ready Learners for the Technology-Driven World bersama Ibu Galih Sulistianingrat. Sesi ini menelaah secara mendalam bagaimana karakter yang merupakan fondasi hukum kepercayaan dari John C. Maxwell menjadi basis utama bagi para pembelajar di dunia yang digerakkan oleh teknologi. Sesi kedua nanti siang, kita akan melihat Digital Leadership for Business Growth, Transforming Mindset and Operation in Technology Era, bersama Bapak Edwin Simjaya. Beliau akan membawa kita ke lapangan, membahas bagaimana seorang pemimpin digital sejati harus merevolusi mindset dan mentransformasi operasional bisnis mereka. Ini adalah aplikasi nyata dari pemimpin level produksi, bagaimana seorang pemimpin menavigasi di tengah pasar yang volatile. Sesi ketiga besok, transformasi academic practice, reimagining, teaching, research, dan community bersama Profesor Dr. Insinyur Darwin Suhartono. Kita akan diajak untuk membayangkan kembali 3 pilar Tridharma perguruan tinggi di era kecerdasan buatan. Fokus pada bagaimana kita bisa mencapai level 4 kepemimpinan, yaitu people development di lingkungan akademik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sekali lagi saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada para pembicara, kepada seluruh tim BCLND dan Binus TV yang penuh dedikasi. Dan yang paling penting, terima kasih kepada Anda semua, para peserta. Kehadiran Anda adalah manifestasi dan semangat haus ilmu, kolaborasi, dan kemauan untuk bertransformasi. Semoga acara ini menjadi titik awal untuk melampaui kepemimpinan berbasis posisi atau jabatan menuju kepemimpinan berbasis pengembangan orang, di mana kita tidak hanya sukses sendiri, tetapi juga melipat gandakan kesuksesan dengan menciptakan pemimpin-pemimpin masa depan bagi Nusantara. Mari kita nikmati setiap sesi dengan semangat kolaborasi, keterbukaan, dan gairah untuk bertransformasi. Ingatlah selalu, masa depan tidak datang begitu saja. Masa depan adalah sesuatu yang dibentuk oleh kita hari ini, saat ini juga. Selamat mengikuti rangkaian acara BCLND for Nusantara. Semoga kita bisa mendapatkan inspirasi dan energi baru untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi terbaik bagi masa depan Indonesia yang kita cintai. Salam transformasi. Terima kasih.
Selamat pagi rekan-rekan dari seluruh Nusantara. Selamat datang di BCL&D for Nusantara. BCL&D for Nusantara adalah event yang diselenggarakan oleh BINUS Corporate Learning and Development yang diadakan untuk Bapak Ibu yang berprofesi sebagai dosen, guru, profesional, dan juga pegiat UMKM. Karena BINUS memiliki misi dan visi untuk fostering and empowering the society. Rasanya menyenangkan sekali melihat rekan-rekan dari berbagai daerah bergabung bersama kita hari ini, Tal. Tapi sebelumnya kayaknya nggak afdol kalau kita belum perkenalan. Betul gitu ya. juga Hai, ya. Iya, hai semua, saya Natania. Dan saya Thalia, dan kami berdua adalah kedua Gen Z yang masih menavigasi hidup sambil loading. Ya, hari ini kita punya topik yang jujur aja nggak hanya relevan tapi juga sedikit menantang, Tal. Wow. Karena kita mau belajar gimana sih kita sebagai pendidik itu mau guru ataupun pribadi yang dekat dengan anak-anak gitu ya, bisa memimpin dengan karakter di dunia yang serba cepat, serba digital, dan kadang serba penuh kebingungan gitu. Bener Sesuai banget dengan topik yang akan kita bahas hari ini, Leading with Character, Empowering Future Ready Learners for the Technology-Driven World. Betul, kadang kita merasa dunia yang makin canggih, tapi urusan karakter kadang ya semakin kompleks ya. Hari ini kita mau ngobrol bukan cuma soal teknologi yang semakin pintar, tapi bagaimana manusia yang perlu tetap bijaksana dalam menggunakannya. Karena percuma kalau kita punya AI, tapi AI kita masih ketinggalan wifi. Dan pas kali nih hari ini kita mau ngobrol bareng salah satu inspiring educators yang pastinya dikenal sama publik dan pasti siapa nih kira-kira? Rekan-rekan semua yang daftar hari ini tuh udah tahu ya beliau ini ya. Yang juga kita tahu sering membawakan sesi-sesi di event-event besar juga. Ibu Gali Sulistianingra, selamat datang di BCL&D for Nusantara. Halo Ibu Gali, gimana kabarnya nih Bu? Baik, walaupun suaranya agak serak-serak ya. Nggak apa-apa, tapi tetap semangat ya buat boleh nanti diminum airnya kalau agak serak ya. Nggak apa-apa, kita bareng-bareng ya. Oke. Nah, Bu Gali Sulistianingra setelah selesai dari ASN-nya gitu ya, infonya dari kuliah di luar di UCL kemudian kembali ke Indonesia. Terus kita tahu juga setelah selesai jadi ASN, beliau ini akhirnya sering banget bikin konten gitu ya. Mungkin sebelum itu juga udah sering bikin konten, cuman setelah itu sering banget nih masih sering bikin konten gitu-gitu ya, soal pendidikan. Nah, pengen tahu dong aktivitas ibu, kesibukannya setelah tadi enggak mengajar secara di dalam formal kelas ya, gitu ya. Sekarang tuh sibuk ngapain sih Ibu Gali? Yang pasti saya sih selalu, walaupun udah tidak ada di kelas lagi ya, tapi identitas baik itu di KTP masih guru, tapi juga identitas yang selama ini dibawa itu juga tertulis Bu di KTP-nya. tertulis. Oh ada ya. Seumur hidup bawain lagi berkali kali. lagunya ya. Jangan. Iya, jadi kayak seumur hidup, dan itu kayaknya sebuah identitas juga yang melekat dalam hidupku ya. Jadi walaupun memang tidak ada di dalam kelas, tapi jiwa pendidik itu tetap terpatri ya, walaupun mungkin sekarang dikenal lebih banyak juga dijangkau konten-kontennya lewat media sosial. Tapi selain itu juga sebenarnya jiwa pendidik itu aku bawa juga saat ini memimpin aplikasi ya, memimpin tim pengembang aplikasi belajar literasi numerasi untuk anak usia 4-14 tahun, namanya Smartik Indonesia. Smartik Indonesia. Gitu. Oh wow. Iya, jadi itu sebenarnya kan berangkat dari keresahan juga ya. Tadi kalau sempat diceritain juga sama teman-teman adalah gimana memang dari awal tuh aku jurusan kuliahnya memang di jurusan pendidikan guru SD spesifik. Lalu aku lanjut kuliah S2 waktu itu dengan beasiswa LPDP, dan sebenarnya pada saat itu belum mengajar di sekolah negeri gitu ya. Jadi waktu kuliah beasiswa S2 itu datangnya kegelisahannya karena aku melihat ketidakadilan gitu dalam kualitas pendidikan kita gitu ya. Kayak kenapa sih beberapa hal yang terlihat keren, beberapa hal yang terlihat mungkin kayak meaningful, bermakna itu hanya bisa diakses oleh sebagian anak gitu ya. Jadi itu yang kemudian memotivasiku untuk ngambil S2. Karena pada saat itu pikirannya mau jadi seorang pembuat kebijakan yang skalanya tuh nasional. Keren banget, supaya gede banget ya gak cuman cita-citanya. Iya. Selain itu supaya yang tadi Bu Gali bilang juga gak cuman anak-anak tertentu aja yang bisa mengaksesnya, tapi seluruh Nusantara begitu ya Tapi Ibu. terus akhirnya aku menemukan lagi gitu ya bahwa
kalau mau jadi pembuat kebijakan tapi nggak pernah benar-benar tahu isu akar rumput, maka ya bisa jadi ya kebijakannya pada akhirnya hanya berpihak pada orang-orang tertentu lagi. Betul, memang harus nyemplung langsung harus ya. Nyemplung. Biar jadi tahu. ya Yang bikin ibu akhirnya nyemplung ya. Aku nyemplung dulu deh, walaupun 4 tahun dijalanin. Oh ternyata bikin kebijakan nggak harus selalu kebijakan skala nasional, tapi kita bisa memilih loh kontribusi yang mau kita kasih itu untuk orang-orang yang seperti apa dan yang bagaimana gitu ya. Dan itu nggak selalu harus bergantung sama pemerintah atau negara gitu ya. Dan nggak harus bergantung sama pendidik juga ya jadi Bu ya. kayak apa sih yang bisa kita lakukan dengan kapasitas kita gitu ya, yang memang pada akhirnya muaranya sebenarnya untuk kebaikan orang lain juga. Betul banget. Dan itu yang aku lihat kenapa literasi numerasi itu yang menjadi kecakapan fondasi kan sebenarnya. Apapun yang mau kita lakukan sesuai dengan tema kita hari ini ya, apa aja sih anak-anak butuh kompetensi di masa depan, itu kalau nggak punya literasi numerasi sebagai fondasi, maka pasti akan susah deh kita untuk bisa membuat keputusan yang lebih bijaksana gitu dalam hidup. Karena itu harus menjadi dasarnya ya. Dan aku lihat nih Bu Galih tuh baru-baru ini tuh bikin konten gitu ya, lagi hangout sama anaknya, sama suaminya juga. Sebenarnya hangoutnya mungkin biasa aja, terus mereka ke perpustakaan lagi baca buku karena mungkin udah jiwanya guru banget ya. gitu. Tiba-tiba ada anak-anak yang lain juga ya ikutan. Itu gimana ceritanya Bu? Jadi itu sebenarnya menyentuh banget ya, karena kita itu nggak bisa melabel anak-anak ini tuh malas baca. Bisa jadi sebenarnya dia punya motivasi dan minat semangatnya, tapi dia nggak punya satu orang untuk mendampingi dia dan memberikan dia tuntunan arahan gitu ya. Sebenarnya membaca yang baik, membaca yang menyenangkan itu bagaimana gitu. Jadi aku menemukan anak-anak ini memang di Taman Literasi waktu itu, di perpustakaannya kan perpustakaan umum ya gratis. Mereka tuh lagi duduk-duduk tapi bacanya tuh hanya dibolak-balik gitu loh. Jadi akhirnya aku kan di situ lagi sama anak aku membacakan dia buku cerita, terus mereka kayak penasaran. Akhirnya aku panggil ya sini ya kita baca buku bareng. Ternyata satu hal yang aku temukan di situ, mereka itu cuma bolak-balik bukunya karena mereka belum bisa mendekoding huruf. Jadi mereka belum bisa baca apa yang ada di dalam situ. Anak umur berapa? Padahal itu usia SD sih. Bahkan ada yang sampai kelas 5 itu juga belum bisa membaca lancar. Ternyata itu terjadi di sekitar kita. Dekat sekali gitu loh. Jakarta Selatan loh itu, Jaksel. Wah itu ya oke, ini jadi membuka pikiran kita juga ya. Kalau misalnya di sekitar kita juga masih banyak loh yang perlu untuk didampingi seperti itu loh. Sederhana aja seperti Bu Galih, cuman mendampingi mereka untuk membacakan buku cerita loh. Padahal itu nggak harus dilakukan oleh pendidik ya. Betul. Bu Galih. Kita juga bisa sebenarnya nggak sih? Karena kita semua orang dewasa tuh pendidik loh. Jadi pendidik tuh nggak cuma guru doang, orang tua ya, kita orang dewasa di sekitar anak-anak, kita itu punya andil dalam membentuk masyarakat baru, membentuk komunitas yang nantinya tuh menjadi generasi ke depan. Jadi ya anggaplah diri kita juga sebenarnya adalah pendidik gitu. Yang akan melahirkan generasi pemimpin bangsa nantinya ya. Betul banget. Tal ini menarik banget, cuman kayaknya kita potong sebentar Ibu Galih. Ini menarik banget, kalau digali kayaknya nggak cukup 1,5 jam gitu, 3 jam atau sehari mungkin kita bisa ya ngobrol bareng. Sorry banget Ibu, kita potong dulu, tapi kita mau kasih tahu juga ke teman-teman di seluruh Nusantara mengenai topik dan diskusi arah perbincangan kita setelah ini kemana saja. Jadi di sesi ini kita akan mendiskusikan keterampilan hidup abad ke-21 sebagai landasan utama bagi kepemimpinan yang efektif di era digital. Kemudian kita juga bakalan membahas peran pendidik yang terus berkembang, tidak hanya sebagai mentor tapi juga sebagai teladan. Betul banget, dan tentunya kita nggak cuma belajar itu aja, tapi kita juga akan belajar strategi pembelajaran di kelas yang real gitu ya, yang bisa diterapkan oleh baik tadi pendidik ataupun nanti kita sebagai individu gitu. Oke, Bu Galih, kita lanjut lagi. Tadi kita agak intermezzo sedikit, enggak sih, itu penting banget ya untuk diberitahukan. Oke, menyambung dari pembicaraan tadi, Ibu sempat mengajar di sekolah negeri Jakarta, bahkan Ibu pun masih menemui anak-anak di Jakarta, betul, yang masih belum bisa tadi membaca atau mungkin ya butuh pendampingan. Betul. Ada nggak sih Bu pengalaman Bu Galih gitu, terutama di sekolah negeri ya, yang menarik nih, yang kayaknya perlu dibahas dan menjadi awareness buat kita semua gitu? Kayaknya gara-gara aku ngajar di sekolah negeri, aku jadi terbuka gitu ya, bahwa salah satu ketimpangan pendidikan yang ada itu sebenarnya merupakan sebuah hal yang struktural dan sistemik. Karena ternyata aku melihat ya,
anak-anak muridku ini mereka punya motivasi yang begitu besar, orang tuanya juga ya mendorong mereka untuk bersekolah, tapi ya karena keterbatasan akses informasi, stimulasi nutrisi dan gizi juga gitu ya, itu akhirnya membuat input anak itu ketika masuk ke sekolah berbeda dengan anak-anak lain yang mungkin orang tuanya lebih berdaya gitu ya, lebih mampu mungkin memberikan dia tidak hanya gizi yang bagus gitu ya, tapi juga pendampingan dalam setiap harinya gitu ya. Dan itu yang akhirnya membedakan kenapa anak-anak itu dalam satu sekolah bisa heterogen sekali kemampuannya karena inputnya tadi. Nah, jadi kalau kita mungkin kayak di sekolah-sekolah yang swasta, apalagi kalau sekolah-sekolah elit gitu ya, kebanyakan kan orang tuanya mungkin mampu untuk bisa memberikan entah itu bimbingan belajar, entah itu les tambahan, buku-buku yang mereka bisa baca gitu ya, segala macam media belajar gitu yang ya pokoknya dikerahkan lah sama orang tuanya. Yang anak-anak di kondisi keluarga prasejahtera ini tuh nggak punya gitu ya. Jadi aku inget banget satu momen di mana ada beberapa muridku yang sering banget bolos sekolah. Tapi sebenarnya kalau kita mau gali lebih dalam dan mungkin ketemu sama orang tuanya, aku melihat anak-anak yang sering nggak masuk sekolah ini karena ternyata mereka harus bantuin ibunya berdagang. Bahkan ada murid-murid itu juga yang harus jagain adiknya. Jadi tuntutannya bukan dari dirinya, bukan karena dia nggak mau, tapi ada tuntutan eksternal lain gitu ya. Akhirnya mereka yang tadinya punya kewajiban untuk belajar gitu ya pada usianya, justru harus menjalankan tanggung jawab orang tuanya gitu, untuk jagain adik, orang dewasa sebenarnya yang untuk bekerja harus gitu ya. Dan mereka. itulah yang akhirnya membuat anak-anak itu ketika dia masuk sekolah dia ngerasa udah ketertinggalan pembelajaran. Dan mungkin dia mendapatkan iklim yang kurang positif gitu ya, ketika teman-temannya mungkin meledek dia gitu ya, menjauhi dia karena mungkin ya anaknya, karena anakku yang benar-benar nggak jarang masuk sekolah ini, selain dia sangat bukan introvert ya, tapi dia pemalu kan ya, jadi dia jarang mau ngomong. Itu juga dari tampilannya itu benar-benar kayak anak nggak keurus. Nah aku juga baru menyadari, kan kita sering ngomong jenis-jenis kekerasan ya, mungkin apa sih yang sering kita dengar, fisik, verbal, psikis. Ada satu jenis kekerasan yang kita tuh jarang bahas, yaitu neglect. Jadi pengabaian. Gimana anak itu tuh diabaikan ya, yang harusnya dia tuh ya ke sekolah kan bajunya rapi, harusnya ya kayak badannya juga bersih gitu. Ini anak ini datang ke sekolah dengan dia seadanya, itu kan bentuk bagaimana dia diabaikan gitu dalam usianya. Dia yang masih sedih. Ini aku sedih banget kalau ceritain ini gitu. Dan mungkin dia akan ngerasa bahwa dia nggak punya value yang sebesar itu gitu ya. Apalagi melihat teman-temannya yang berbeda sama dia ya. Jadi itu akan makin membuat dia itu minder dan merasa tidak punya tempat gitu buat dia di kelasnya. Jadi memang butuh kita tuh sebagai pendidik ya, harus rendah hati gitu untuk tidak ya menahan diri untuk nggak menghakimi dan menilai hanya dari luar aja gitu loh. Ya bisa jadi anak-anak yang kita anggap ya tadi ya malas, bermasalah, itu sebenarnya punya sesuatu, punya luka yang bisa jadi kita tuh sebagai orang yang mungkin bisa ngebantu dia pulih dari luka itu gitu. Jadi waktu itu aku berjuang banget sih sama anak ini untuk kayak ketemu sama orang tuanya, dan orang tua itu nangis gitu ya, akhirnya mengungkapkan dan merasa menyesal juga bagaimana dia sebagai orang tua juga nggak punya daya gitu ya, nggak punya kuasa apapun gitu, karena akhirnya anaknya terjebak dalam ya lingkaran kemiskinan itu tadi. Tapi aku meyakini dia bahwa yang penting dia datang, saya janji gitu akan mencoba memberikan pembelajaran yang sesuai sama level pemahamannya dia, supaya dia tuh percaya diri dulu. Dan tahu nggak, habis itu dia rajin banget dan dia tiba-tiba datang ke aku, dia bawa buku yang udah lusuh gitu, buku belajar membaca. Dia bilang yang beliin itu neneknya dari buku-buku bekas. Terus aku tanya, kok bisa? Iya, aku cerita karena ibu mau ngajarin aku baca. Itu di kelas 4. Kayak dia itu sebenarnya cuma butuh satu orang doang untuk kayak meluangkan waktu 1 jam setelah sekolah. Dan mau tahu dia tuh sebenarnya kenapa sih gitu. Dan ternyata bisa kan gitu. Aku dengernya speechless sih, kayak sedih banget. Wow, masih ada ya gitu. In this economy kamu jangan Tapi memang itu tuh selalu emosional dan karena itu mengingatkan kita bahwa tugas pendidik itu tidak sebatas pemindah pengetahuan. Betul banget. Kita tuh nggak berhenti dengan kita ngajarin apa dan mengejar tuntutan kurikulum ya. Nggak berhenti sampai situ. Tugas kita tuh jauh lebih dalam dari itu gitu. Menggali setiap potensi anak dan ya tadi ya, mau rendah hati
cukup rendah hati untuk bisa melihat ke matanya anak sebenarnya dia kenapa banget. sih gitu. Oh my god, ini speechless banget. Speechless banget. Ternyata itu tahun berapa sih Bu? Kalau Baru banget itu, ya? kan aku kan baru selesai nggak ngajar lagi tuh di tahun ini ya. Iya. Jadi mungkin kayak 1 tahun yang lalu sih. Tahun lalu ya. Tahun lalu. Anaknya sekarang udah kelas 5. Dan aku seneng banget pas kemarin aku ke sekolah gitu ya mampir. Mereka bilang, "Bu, si anak ini," mereka nyebut ya, "dia sekarang aktif banget. Dia matematikanya sering jawab, terus dia udah nggak diem lagi." Wah. Kan pencapaian jadi ya. kebanggaan sendiri Iya. ya. Impactful itu loh, Se-impactful gesture itu. yang Betul. Dan diberikan oleh anak-anak ibu. itu meniru. Oh, Jadi kalau kita misalnya bilang ya, tapi di kelas saya anak-anak saya itu nggak bisa diajak kerja sama. Kita perlu refleksi. Kita ini selama ini ngebedain treatment nggak, perlakuan nggak sama anak-anak yang kita anggap lebih bisa sama Betul. yang enggak. Karena ekspresi wajah itu juga telling loh, very telling. Ketika kita kayak membedakan ekspresi wajah, anak tuh akan menangkap. Dan akhirnya dia mungkin ya menerjemahkannya entah itu dari jadi cemoohan, jadi Betul. ledekan, jadi gesture gitu ya, mereka menjauhi. Tapi kalau kita rangkul semua anak, kita beri pemahaman, kitanya juga ngasih tunjuk gitu bahwa kita tuh nggak beda-bedain perlakuan loh sama siapapun anak-anak itu. Anak-anak itu pasti ngikut gitu. Jadi emang peran guru sebagai teladan tuh benar-benar ibu lakukan gitu ya. Jadi sehingga sampai sekarang bahkan tetap diteladani oleh anak-anak yang ibu ajar gitu. Wah, keren banget sih. Keren banget. Aku beneran speechless nih, gimana dong kali tanggung jawab Ya, ya kalau satu pertanyaan ternyata bisa. Iya, ini beneran kayak what should I ask for next, karena ini udah inspiring banget gitu ya kan. Karena tadi juga Bu Gali udah mention soal tadi anak-anaknya yang punya karakter, bahkan mungkin harusnya kita juga bisa mengenal lebih ya soal life skill yang mereka punya dan segala macam. Balik lagi ke pembicaraan kita itu kan merujuk ke 21st century character tadi ya. Nah, berarti dari yang Ibu mention kan itu lebih banyak apa yang terjadi daily gitu ya. Menurut Ibu apa sih non-negotiable skills atau karakter tadi untuk yang 21st century ini yang harus diajarkan ataupun kita terapin nih buat anak-anaknya bisa menghadapi dunia yang ya serba maju ini? Aku bagi dua kali ya, non-negotiable skill sama non-negotiable character. Kalau yang skills tadi kita udah bicara soal literasi, karena literasi itu kan dia kayak ibaratnya dia itu di dasar, terus dia punya kayak banyak banget cabang. Literasi numerasi, literasi membaca, literasi digital gitu ya, in this era gitu kan. Literasi finansial, literasi keluargaan itu juga jadi salah satu. Literasi sains. Jadi literasi itu menurut aku non-negotiable skills. Yang kedua non-negotiable character. Sebenarnya kan kita udah sering dengar ya 21st century skills itu ada communication, ada critical thinking, ada collaboration, ada creativity. Satu lagi sebenarnya compassion. Ya nggak sih? Menurutku compassion tuh penting banget. Jadi bedanya apa sih compassion sama kindness? Kindness is the act of being compassionate. Compassion itu ketika kita bisa kayak mirip-mirip sama empathy gitu ya. Ketika kita ngelihat orang dan kita tuh bisa suffer bareng dia gitu loh. Jadi memang ada bukti nyata yang kita lakukan gitu, nggak cuman hanya perasaannya aja gitu, tapi memang ada tindakan yang kita langsung lakukan gitu dan ya. kita merasakan kita ada di sepatunya mereka nih gitu ya. Betul. Jadi menurut aku compassion tuh sesuatu yang kita nggak boleh tinggalin gitu ya, walaupun kayak sekarang teknologinya udah makin cepat gitu ya. Kita sering bilang anak tuh harus jago coding, jago AI gitu. Tapi kalau kita nggak punya compassion, kita nggak bakal bisa kerjain itu bareng-bareng sama orang lain gitu kan. Collaboration will never happen kalau kita nggak mau understand people's different views gitu kan. Kalau kita nggak mau ada di titik tengah gitu ya dari orang yang punya beda-beda pendapat, jatuhnya akan jadi competition. Betul. Dan sekarang pun kayaknya orang tua tuh memang sedang compete masing-masing anak-anaknya gitu ya. Betul. Dan menuntut semuanya serba harus bisa. Kamu harus bisa jadi lebih dari mereka gitu kan. You should be number one gitu ya. Menurutku tuh kalau kita punya compassion, kita akan bisa terus rendah hati juga gitu ya. Jadi kita mau mengosongkan gelas gitu ketika kita bertemu dan berbicara dengan orang lain. Jadi kemampuan untuk active listening itu juga ada. Jadi ketika kita ngomong sama orang, kita dengerin dia itu bukan semata-mata karena kita pengen ngerespon dia,
Tapi ketika dia ngomong kita benar-benar memahami sebenarnya ketika orang ngomong ini tuh apa sih maksud yang ingin dia sampaikan. Pay attention ya. Paying attention yes. gitu. Jadi active listening tuh artinya bukan ketika kita dengerin orang ngomong terus kita bersiap dengan argumen kita buat kayak either itu nyerang orang ini gitu ya atau ngasih pandangan lain gitu, tapi berusaha memahami gitu ya, memahami kenapa orang ini punya perspektif yang mungkin beda sama kita. Betul. Itu compassion. Terus habis itu juga menurut aku being adaptive juga ya. Ketika kan sekarang kan memang eranya tuh cepet banget dan kita harus selalu fleksibel ya. Kita bilangnya agile gitu karena semuanya pasti berubah-ubah. Betul. Jadi kita tuh nggak boleh punya fixed mindset gitu ya menurut aku. Ya sekarang kan kita sering bilang ya growth mindset. Nah menurutku growth mindset itu ya dasarnya selain compassion itu tadi juga ya kita perlu adaptive gitu sama apapun yang terjadi di depan yang seringkali nggak sesuai sama harapan kita. Yes. So that means if we want to be adaptive, we need to be resilient as well. Tangguh kan? Betul. Gimana caranya kita gampang dari jatuh terus bangkit lagi kalau kita nggak punya resiliensi, nggak punya ketangguhan. Dan itu yang harus dipupuk dari ruang kelas dan rumah. Ketika anak nggak pernah diberi kesempatan buat salah atau making mistakes, they won't be resilient enough gitu loh. Iya. Berbicara soal tadi harus punya karakter-karakter itu, berarti menurut Ibu untuk 21st century ini akan terus relevan ya untuk masa-masa mendatang, atau mungkin ada masa expirednya gitu, atau mungkin udah gak relevan lagi nih di tahun 2035 gitu, atau so on. That's the beauty of change sih, karena kan change is the only constant thing yang terjadi dalam hidup kita ya. Jadi aku sebenarnya nggak punya jawaban untuk itu ya, tapi kurasa kalau kita punya ya 4+1 tadi ya, compassion itu anything yang akan nantinya berubah di depan ya kita akan menyesuaikan lagi sih gitu. Karena kan apalagi dengan era keberlimpahan informasi ya, aku rasa selama kita punya tadi non-negotiable skillnya adalah literasi dan yang lain-lain itu menyambung gitu ya, kita akan selalu punya keinginan untuk belajar. Dan kayaknya keinginan untuk belajar itu kan yang paling penting gitu. Untuk kita bisa akhirnya menyesuaikan tantangan-tantangan yang ada di depan. Yes, wow. Keren banget ya. Nah, tadi kan ngomongin tentang kalau ini udah zaman yang berbeda dan berganti terus. Nah, kalau sekarang kan zamannya sudah digital, penggunaan AI sudah sangat masif. Semua anak-anak juga kayaknya sudah lebih paham teknologi juga ya, Ibu. Dan gimana ya caranya mengajarkan students to lead with character ketika dunia digital tuh udah sering mendorong mereka untuk budaya instan, saling kompetisi, atau kayak ya mereka jauh lebih sering mau ngasih makan validasi sosial begitu, Ibu. Kira-kira apa ya yang perlu mereka tanamkan sejak ini, dan bagaimana cara kita sebagai pendidik itu bisa memupuk itu? Pasti kalau leading with character udah yang nggak boleh kita lupa itu adalah kita harus jadi role model gitu ya, kita harus jadi teladannya juga. Ya tadi ya kita udah bahas apakah selama ini perilaku kita juga sudah menunjukkan perilaku yang setara untuk semua anak gitu ya, dan inklusif, toleran sama apapun itu. Terus yang kedua juga menurut aku kayaknya kita perlu making sure bahwa anak-anak ini tuh tidak kehilangan interaksi emosional, interaksi batin gitu ya. Selama ini kan kenapa sih mereka mencari-cari validasi atau apapun itu yang mereka bisa dapatkan di media sosial. Itu kalau kita merujuk sama teori determinasi diri, itu kan sebenarnya ada 3 yang media sosial itu kasih ke kita yang mungkin kita nggak punya di kehidupan nyata. Yang pertama tuh competence, banyak banget yang kita bisa explore ya dari internet gitu ya. Gen Z, Gen Alpha tuh saat ini belajarnya cepet banget gitu ya. Itu karena kompetensi itu gampang aja mereka cari gitu dari video-video yang mereka tonton atau apapun itu, akses informasi yang sudah jauh lebih bagus. Terus skill juga. Zaman sekarang banyak banget anak-anak yang masih mungkin duduk di sekolah dasar udah hebat banget bikin game sendiri gitu ya. Atau kayak editing videonya udah keren banget ya. Terus yang kedua adalah otonomi. Jadi seringkali itu yang tadi aku sempat bilang, mereka itu nggak dapat otonomi ketika ada di kehidupan nyata karena mungkin terbentur sama entah itu aturan, terbentur sama stereotip kalau anak muda itu harus patuh sama orang tua gitu ya. Dan itu yang mereka dapatkan di media sosial ketika mereka bisa mengekspresikan apapun itu sesuai dengan jati dirinya mereka yang mereka selama ini takut untuk tampilkan di luar karena mereka takut dihakimi. Jadi kan itu kan yang mungkin kita perlu refleksi gitu ya, apakah kita sudah memberikan ruang aman dan nyaman buat anak-anak kita berekspresi sesuai dengan identitasnya gitu loh.
Dan kan tentu itu perlu kesepakatan gitu untuk kita semua saling menghargai satu sama lain. Betul. Terus yang terakhir itu adalah relatedness, keterhubungan. Kenapa di medsos tuh kita enak banget gitu ya, dan mungkin kita dapat validasi atau apresiasi justru dari orang yang bukan kita kenal. Karena relatedness itu jarang banget kita bisa temuin di dalam kehidupan nyata. Susah banget nyari orang yang punya frekuensi yang sama, Betul. ketertarikan yang sama Iya. gitu kan, Terus atau ketika cara pandang yang sama yang akhirnya bikin kita nyaman gitu sama Iya. mereka. Jadi itu sih sebenarnya yang mengkhawatirkan kan. Jangan sampai anak-anak ini pada akhirnya lebih value apa yang ada di media sosial. Yang mana itu ruang semu loh. Betul. Itu ruang semu, Iya. kita nggak bisa langsung ketemu sama orang-orang ini, dan akhirnya melupakan komunitas terdekatnya Yes. dia yang justru lebih butuh bantuan. Ya. Maka dari itu ya ajaklah diskusi anak-anak sama apa yang terjadi di sekitarnya dia. Aku sering banget bawa ini juga di konten-kontenku ya, ngomongin tentang isu masyarakat adat, ngomongin tentang apalagi tuh ya, waktu itu kita datang ke sebuah warkop gitu, kita ngomongin soal isu-isu pengamalan sila-sila yang selama ini mungkin cuma dihafalin aja, nggak tahu cara nggak tahu cara mengamalkannya gimana, dan Atau padahal itu mungkin sangat sederhana sekarang gitu mungkin loh. nggak dihafal, mungkin nggak ada yang nggak hafal Bahkan juga nggak hafal loh. sih. Di TikTok Sedih tuh banget. kayaknya banyak Udah nggak hafal, sila nggak ke-1. tahu. nggak ternyata tahu nggak gitu. tahu gitu, Ya tapi kan kasihan. sebenarnya poinnya itu bukan menghafal, poinnya Betul. adalah Mengamalkan. living the Pancasila Yes. juga gitu, Yes. menghidupkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari kan. Betul. Nah itu yang menurut aku kurang terlalu dibahas juga di ruang kelas. Seringkali ya mungkin ini spesifik di kelas-kelas ya, kita orientasinya adalah memenuhi apa yang ada di buku teks, Betul. mengejar capaian-capaian pembelajaran, dan kita lupa menghadirkan diskusi-diskusi yang harusnya dibahas sama anak-anak ini, karena anak-anak inilah yang nantinya akan terjun ke masyarakat gitu. Betul, Mereka yang betul. akan menjadi orang-orang yang pada akhirnya penentu peradaban kita, komunitas kita ini mau jadi seperti apa. Yes. Ini tuh mereka. Kalau mereka nggak pernah dikasih tahu nih loh realita yang ada di lapangan seperti ini, mereka nggak akan siap gitu. Pada akhirnya menghadapi, ya tadi kan kamu bilang menavigasi tantangan hidup, karena kita nggak pernah diajarin di sekolah. Betul. Pernah nggak diajarin literasi finansial, cara Nah, cara itu dia yang berinvestasi? menjadi permasalahan kita para Gen Z Gen hari Z ini. memang gitu. Jadi Iya. kita pun datang dari kebingungan yang mungkin ya kalau Gen Z kan kok transisi gitu ya. Betul. Dia kebanyakan kan memang Gen Z typically yang kayaknya ini nggak benar, kayaknya ini nggak Quarter sesuai. life crisis Yes, katanya, Yes, ya. that's right. Jadi kita juga mencari gimana sih caranya Itu hidup. kan karena stereotip juga. Yes, Stereotip exactly. tentang sukses harus kayak gini, harus kayak gitu. Jadi Betul. ketika kita belum ada di titik itu, kita ngerasa kayaknya aku nggak sukses deh. Iya, benar Iya, dan lagi. itu tertanam dari kita kecil. Nah, sekarang pembicaraannya bagaimana cara untuk mengurangi hal-hal tersebut terjadi Yes. ke generasi-generasi Betul. kita selanjutnya ya, Bu ya. Emang harus terbuka sih ya kita. Iya. Kita mesti terbuka, menyesuaikan sama apa yang saat ini tuh relevan, meninggalkan hal-hal yang mungkin udah usang gitu, Iya, udah bukan betul. apa yang kita value sekarang gitu ya. Kayak tadi kan, apakah kita mau bilang ke anak-anak kita, oke nak, kamu itu sukses kalau kamu berprofesi sebagai A, B, C, D. Iya, iya. Ya kan, jadi kita seolah-olah mengglorifikasi profesi-profesi Betul, pekerjaan betul. tertentu. Betul. Kita semua di pekerjaan kreatif misalnya itu dianggap sebagai sebuah profesi yang itu mah Nggak punya karirnya. Iya, satu nggak itu, jelas terus gitu. reputasinya apa memang gitu ya. Jadi tuh itu kayaknya pembicaraan yang kita perlu shift gitu ya. Ya memang itu juga dibutuhkan keingintahuan dari pendidik itu Yes, tadi gitu ya, benar-benar. keingintahuan untuk melihat sekarang tuh memang apa sih yang menjadi obrolan-obrolan dan keresahan masyarakat gitu, khususnya anak-anak muda. Betul. Dan mau membaca buku juga. Iya, iya. Kita bilang anak-anak kita literasi, numerasinya harus baik, harus critical thinking, tapi guru-gurunya jarang baca buku. Iya lagi. Itu bener. PR-nya Itu ya, PR untuk Beda kita loh semua. baca buku fisik sama baca artikel di laptop. Iya, benar Itu benar. beda benar, banget. benar. Jadi ya kitanya juga mesti lihat sama diri kita sendiri gitu kalau Iya. mau ngajarin murid-murid kita untuk tadi ya lebih kritis, meninggalkan hal-hal yang udah usang, growth mindset, ya kitanya juga mesti beradaptasi. Oke, gitu. berbicara soal kritis tadi ya, berarti kan itu juga related ke critical thinking gitu. Kadang kan maksudnya ada yang sangat kritis gitu sampai mungkin sering defensif Yes. atau ya jadi halnya negatif kan, bukan positif. Gimana sih menurut Bu Galih cara kita tuh untuk mengontrol itu tadi, kita arahkan itu menjadi hal yang lebih positif gitu. Itulah kenapa tadi ya critical thinking juga harus berjalan beriringan sama compassion dan empathy gitu. Jadi juga kita perlu ngajarin gitu ya, ketika kita beropini secara publik, itu juga ada loh cara-caranya, dan gimana sih kita pada akhirnya juga punya namanya satu prinsip agree to disagree. Yes. Bahwa nggak segala sesuatunya tuh kita harus menang pada saat itu gitu ya. Ya. Jadi bisa jadi memang kita akhirnya
ya Bhinneka Tunggal Ika gitu, kita punya opini yang beda-beda gitu ya, tapi kita bisa mencari satu titik temu yang kita jaga bareng-bareng. Dan ya udah, ya mungkin memang itu that's the beauty of diversity juga kan Bener gitu banget. loh. Itu yang perlu diajarin sih ke anak-anak, bahwa ada saatnya dimana ya, kecuali kita lagi ikut kompetisi debat gitu kan. Nah itulah critical thinking itu juga mesti dibarengi juga sama ya tadi ya kerendahan hati juga untuk mencari tahu mana sih yang worth it untuk didebatkan, mana yang pada akhirnya justru kalau kita pertahanin ini malah leading to polarization gitu. Selain kritik, kita juga harus punya hati yang mau rendah hati gitu Iya, untuk bener. menerima hati itu yang besar, semua. hati yang besar untuk mencari tahu, kita bukan satu-satunya orang yang tahu segalanya gitu. Dan benar gitu. Dan ya, benar, yes. betul. Tapi Bu, strategi realnya Ya. yang bisa dilakukan di kelas untuk mencapai karakter tadi yang bisa respect terhadap perbedaan Yes. itu bagaimana ya Bu? Tentu harus menghadirkan percakapan soal gimana kita semua itu berbeda. Jadi berbeda itu jangan langsung dihubunginnya, kita kan biasanya berbeda agama, berbeda suku, jangan. Iya. Minta anak perhatiin deh satu sama lain. Catat apa bedanya kamu sama teman kamu. Jadi waktu itu pernah kita ada kegiatan gitu ya, dimana aku membagi anak-anakku ke kelompok, kemudian kayak di papan tulis tuh kita tulis jadi keberagaman bentuk rambut, keberagaman Oke. warna kulit, keberagaman fisik juga gitu ya, yang mungkin lebih ke banyak teman-teman kita yang duduk di kursi roda, yang pakai alat bantu dengar gitu ya. Warna kulit juga kan kita selalu punya standar betul. kecantikan gitu ya. Tahu nggak, dulu bisa jadi karena buku-buku yang kita baca atau buku-buku cerita yang dulu kita lihat itu menampilkan rata-rata ya anak-anak itu wajahnya warnanya krem. Betul. Jarang banget yang ada warna coklat gitu kan. Betul banget. Tapi Aruna anak aku itu dia nggak akan pernah bisa melihat bahwa yang krem itu lebih baik dari warna coklat, karena buku-buku ceritanya dia tuh udah terbiasa memaparkan dia dengan banyak sekali karakter, warna kulitnya beda, bentuk rambutnya beda, fisiknya juga beda-beda ya, ada yang di kursi roda dan sebagainya. Nah seringkali mungkin nggak semua anak punya akses ke buku-buku yang memaparkan dia sama keberagaman. Jadi itu yang perlu dibawa di kelas. Perlu diajak ngobrol sama anak-anak juga di kelas gitu ya, apa aja sih perbedaan-perbedaan yang kamu lihat, dan gimana nih orang-orang yang berbeda-beda ini akhirnya bisa hidup dalam satu tujuan yang sama, tujuan tentang ya menyejahterakan semua orang kayak gitu. Iya, berbicara tadi Ibu juga mention soal anaknya gitu ya, kan berarti sebenarnya peran orang tua tuh penting banget gitu. Kadang kan orang tua mikir, ayo udah diajarin di sekolah aja, tunggu gurunya aja gitu ya. Tapi mungkin ada juga in this economy gitu yang orang tuanya dua-duanya bekerja gitu. Menurut Ibu gimana sih cara, ya mungkin ini tips juga ya yang bisa Ibu bagikan dari gimana how Ibu mengajarkan kepada Aruna sebagai anak ya, bukan sebagai guru gitu. Gimana caranya supaya orang tua ini tetap juga bisa jadi pendidik gitu di rumah dengan segala kesibukan ya ataupun stigma-stigma yang ada gitu. Ya mau nggak mau kalau udah jadi orang tua tuh harus siap gitu ya, bahwa itu adalah sebuah identitas dan tanggung jawab yang harus diemban gitu. Jadi nggak bisa dibebankan sepenuhnya ke sekolah. Ya sayangnya mungkin memang masih banyak ya orang tua ya yang mungkin dengan entah itu keterbatasan yang secara tidak sengaja gitu ya, atau memang ya dianya sendiri belum siap secara mental dan emosional. Jadi menurut aku ketika mau punya anak, yang dipikirin jangan cuma biayanya aja, tapi secara batin tuh kamu siap nggak? Masih ada nggak luka-luka masa kecil yang belum terresolve gitu kan, yang akhirnya itu ketika diterusin ya jadinya ketika kamu misalnya ngelihat anak kamu tuh kok susah ya diajak kerja sama, kamu give up dan menyerahkan itu ke orang lain gitu, karena bisa jadi dulu itulah yang dilakukan orang tuanya. Jadi dia bertumbuh seperti itu ya. Dia bertumbuh seperti itu, jadi diulang. Makanya kita kenal transgenerational trauma gitu kan. Nggak ada cara lain menurutku, makanya belajar jadi orang tua itu bukan pas kita nikah, justru sebelum kita nikah dan cari pasangan. Itu makanya mungkin sekarang banyak banget viewsnya anak-anak Gen Z ya, generasi kalian yang beda-beda. Ada yang mungkin memilih untuk tidak punya anak, menunda juga untuk menikah ya, mungkin karena kesadaran mereka yang udah begitu tinggi sih. Dan mau break the change itu tadi ya, nggak mau ada di memutus lingkaran trauma. sama. Iya benar. Wow, ya ini dalam banget sih memang kayak jadinya bebannya sekarang kayaknya yang peserta yang ikut ini bebannya sekarang udah bukan lagi sebagai guru, jadi sebagai individu juga nih harus menerapkan itu gitu untuk membantu anak-anak kita bertumbuh di era yang terus berkembang ini ya Tal ya. Betul Nah banget. dengan keadaan ini apa sih Bu challenge yang menurut Ibu sangat terlihat di 21st century ini? Menurutku sih kayak kalau kita bacanya buku Jonathan Haidt juga ya yang Anxious Generation, dan menurutku itu
nyata gitu loh. Kita kan menyebut generasi Alpha dan mungkin Gen Z juga ya sebagian itu sebagai generasi cemas. Tapi bisa jadi yang cemas bukan cuma mereka, kitanya juga. Karena terlalu terpapar banyak hal di media sosial ya. Itu kan sebenarnya pisau bermata dua. Di satu sisi kita jadi lebih equip gitu ya, kita jadi lebih tahu banyak hal, tapi di sisi lain itu membuat kita secara mental tuh juga seringkali membanding-bandingkan perjalanan kita dengan orang lain. Seringkali bertanya-tanya yang aku lakukan tuh udah bener atau belum ya. Betul. Makanya menurut aku ya kita butuh jeda sih, butuh istirahat sejenak gitu. Jadi ya go outdoors with your children gitu. Kayak ketika lagi bersama anak ya butuh hadir secara utuh, jangan cuman fisiknya doang gitu ya. Dan ya luangkanlah waktu untuk nggak terlalu terjebak dan terlena di media sosial juga gitu loh. Di tengah dunia yang sangat cepat, kita kayak perlu melambat sih. Betul. Slow down a bit gitu. Bukan cuma anak-anaknya tapi orang tuanya dan orang dewasanya orang gitu dewasanya ya. Nah, juga. ngomongin soal tadi sosial media dan segala macam. Anak-anak udah banyak juga yang mungkin kita lihat sering banget udah terpapar dengan tadi gadget digital. dan segala macam. Mungkin orang tua menerapkan anaknya nggak mau makan, jadi kita kasih tablet langsung aja dikasih tablet, langsung buat diputerin nonton YouTube bener gitu ya. Jadi ya udah biar fokus dan yang penting makan gitu. Itu kan akan menjadi adiksi ya ketika nanti memang diterapkan terus-menerus. Gimana nih caranya? Kalau tadi kan kita membahas soal kita bisa mengontrol sebelum itu terjadi. Kalau udah terjadi mitigasinya ya. Itu gimana Bu? That's instant gratification, another challenge that we face juga kan dalam periode sekarang gitu. Ya, betul. Instant gratification artinya pokoknya mau yang cepat, anak rewel langsung diam. Betul. Memang nggak ada cara lain untuk mengambil delayed gratification gitu loh. Jadi kalau misalkan memang kita ngeliat anaknya udah terlanjur kecanduan, berarti memang udah harus nge-stop pada saat itu. Mungkin nge-stopnya nggak langsung tiba-tiba gitu ya. Bikin kesepakatan sama anak. Menurutku anak tuh adalah orang-orang yang sebenarnya punya capacity dan agency juga untuk bisa berpendapat gitu. Jadi kayak diajak ngobrol sama anaknya, apalagi kalau anaknya juga udah usia-usia yang bisa diajak berinteraksi ya. Oke, kita merasa ini sesuatu yang buruk, nggak bagus buat kamu. Jadi kita mau stop nih penggunaan screen time atau gadget yang terlalu berlebihan ini. Kita coba pelan-pelan gitu ya. Seminggu ini yang tadinya misalnya 5 jam jadi 3 jam. Terus nanti apa? Dan kasih alternatif kegiatannya. Jangan kayak jangan didiemin doang ya. Jangan cuman kayak bilang kamu nggak boleh main handphone, terus misalnya kitanya main handphone gitu ya. Oh kamu nggak boleh terlalu ini, terus kita juga nggak ngapa-ngapain, nggak ngasih dia alternatif kegiatan lain yang bisa dia lakukan yang mungkin lebih bermanfaat gitu ya, ketimbang mengakses Gadget tontonan yang mungkin belum sesuai usianya atau apapun itulah yang pada akhirnya menghambat perkembangan kognitif dan otaknya dia gitu. Wah, sulit sekali ternyata jadi orang dewasa ya. Betul. Kita pikir dulu pengen jadi orang dewasa supaya bisa memutuskan segalanya, ternyata sulit juga justru gitu. mengambil keputusan itu juga adalah hal yang sulit. Betul. Wah, ya Bu Galih, pembicaraan kita panjang banget dan menurut saya sendiri sih belajar juga ya gitu. Mikir juga oh ya benar harus mempersiapkan itu semua sebelum nanti menikah ataupun punya anak gitu ya, dan itu keputusan yang cukup sulit gitu. Karena memang pada dasarnya ketika kita memilih untuk memiliki anak, ya kita harus siap untuk bagaimana memotivasi mereka nantinya ketika mereka bertumbuh, terus bagaimana mendampingi mereka, terus belum lagi memikirkan bagaimana mereka bersekolah, terus pertumbuhan karakter mereka dan lingkungannya begitu bukan. Jadi kayak apakah nanti dia akan tumbuh jadi anak yang tadi tetap bisa bijaksana dalam mengelola semuanya gitu, ataupun bisa berdampak baik juga buat teman-teman di sekitarnya, kayak yang Bu Galih cerita, ternyata teman-teman salah satu anak itu jadinya menjadi dampak di usianya yang masih SD gitu ya, dan teman-temannya juga berpengaruh baik gitu Tal. Wow, keren banget Bu. Kan tadi kita ada berbicara juga soal anak yang bertumbuh, kemudian leading with character. Nah, bagaimana caranya kita melahirkan generasi yang future, bukan cuma future ready, tapi juga future responsible terhadap dunia digital yang benar-benar cepat ini, Bu? Sebenarnya ini memang butuh kolaborasi banyak pihak ya. Saya rasa kolaborasinya juga nggak cuma dari sekolah ataupun orang tua. Tentu perlu ada regulasi yang jelas juga dari pemerintah ya. Karena kan beberapa negara juga berani gitu pada akhirnya memutus koneksi
ke atau akses gitu ya ke media sosial untuk anak-anak yang ada di bawah usia misalnya 13 tahun gitu. Terus juga banyak sekolah yang bahkan juga udah mengimbau lagi nih anak-anak untuk tidak terlalu banyak menggunakan gadget, tapi justru mengampanyekan lagi tuh penulisan tangan di notebook gitu ya dan sebagainya. Jadi memang butuh sebenarnya kehadiran dari semua elemen gitu, karena membesarkan anak itu nggak bisa sendirian. Orang kan sering bilang it takes a village to raise a child gitu kan. Ya pada akhirnya kita yang harus milih ekosistemnya gitu. Kalau misalnya kita nggak punya semua dukungan itu gitu, jadi ya saya rasa tentu kita juga perlu berangkat juga dari tujuan yang mau kita capai gitu ya. Sebenarnya kemampuan-kemampuan atau apa saja sih yang kita harapkan dari anak-anak kita ini dan apakah semua inisiasi yang kita lakukan di ekosistem sekolah itu sudah menuntun anak-anak ini ke sana. Kalau aku sih mungkin mau lihat yang mau ku highlight benar-benar adalah ya tentang bullying yang terjadi terus-menerus dan ini benar-benar sampai mengambil nyawa loh gitu loh. Jadi kalau kayak kita mau ngomongin teknologi terus-terusan tapi ternyata salah satu dampak negatifnya adalah kehilangan nyawa anak gitu ya. Itu kan berarti kita perlu mengubah nih selama strateginya itu ada sesuatu yang mungkin kurang tepat gitu ya. Jadi ya gimana ya, aku rasa kayaknya itu lagi-lagi butuh kerjasama dari semua orang dan kayaknya khusus untuk sekolah dan guru-guru ataupun kepala sekolah dibutuhkan kemampuan untuk bisa berkomunikasi secara publik gitu ya, yang juga penuh empati. Jadi bukan tonnya itu bukan nyalahin atau menggurui, tapi juga mau menemani orang tua dalam tumbuh kembangnya juga. Dan di sini juga butuh orang tua juga untuk kayak melihat sekolah itu bukan sebagai tempat penitipan anak atau tempat cuci mobil gitu yang tiba-tiba kotor terus tiba-tiba bersih gitu ya, kayak gitu gitu loh. Jadi ya memang itu kayaknya yang perlu ditekankan juga dari sekolah ketika anak-anaknya baru daftar gitu ya. Orang tuanya perlu punya kayak semacam perjanjian gitu bahwa kita mendidik anak sama-sama. Jadi bukan cuma ibu atau bapak menyerahkan ke kita, harus ada juga yang akan dikerjakan oleh ibu dan bapak. Betul banget. Wah, Bu, untuk memunculkan dukungan-dukungan terutama dari pemerintah begitu ya, itu kan mungkin cukup sulit regulasinya dan lain-lainnya. Apakah dengan tadi kita tahu ya Bu Gali adalah content creator edukasi juga, apakah itu adalah salah satu cara Ibu untuk mungkin ya supaya memperlihatkan nih ke pemerintah kalau kita perlu berubah begitu. Content creation is now advocacy tools, kayak alat advokasi yang sekarang dipakai gitu ya, bukan cuman sama konten-konten kreator tapi bahkan pemerintah juga gitu ya untuk kayak mengamplifikasi kebijakan-kebijakan barunya. Tapi memang iya sekarang tuh sedihnya fenomenanya no viral no justice gitu kan. Itu sedih loh sebenarnya, kayak kenapa kita harus kayak gitu dulu gitu. Tapi ya mungkin itu cara yang memang pada akhirnya kita harus terus menyuarakan keresahan kita bersama sampai akhirnya keresahan satu orang menjadi keresahan kolektif dan itu menggerakkan juga pemerintah gitu ya. Itu yang sebenarnya aku lakukan dari awal aku kemudian terjun ke dunia content creator. Iya, melakukan content creation ini di media sosial di sekitarnya supaya tergerak gitu bahwa ya kita butuh usaha dari kita semua sih. Semua manusia harus punya kontribusi itu, apalagi untuk sebagai orang dewasa gitu. Nah, ngomongin tadi kan ada soal bullying dan segala macam. Menurut Ibu kita tuh harus gimana sih menghadapi itu dan awareness apa yang mungkin kita udah bisa mulai lihat nih? Apalagi mungkin kan kalau it happens with early years atau primary students yang masih low gitu ya, kita nggak bisa gali lebih banyak atau mungkin mereka ya takut atau mereka nggak bisa ngomong mengekspresikannya gitu. Kerjasama juga dengan para ahli sih ya. Jadi mungkin ada keterbatasan kita sebagai pendidik yang mungkin kita merasa belum punya ilmunya gitu ya. Kita bisa kerjasama sama terapis, psikolog dan sebagainya. Tapi ini yang aku juga baru up gitu ya, baru aku upload di kontenku tentang silent bullying. Ya tadi bagaimana kita tuh secara tidak sengaja mungkin memperlakukan anak-anak tuh dengan berbeda-beda sehingga mereka meniru itu ke orang lain gitu ya. Jadi ya ketika di kelas misalnya anak kita banyak nih 30, kita tuh bisa punya kemampuan sebagai guru di kelas untuk mengidentifikasi mana dari 30 anak ini yang kita lihat secara perilaku gitu ya kita anggap deviating gitu ya, agak-agak menyimpang. Itu yang justru kita butuh kayak apa ya, dampingi. Jadi bukan interogasi aja gitu, tapi kayak pengen tahu lebih dalam dia sebenarnya apa sih yang dihadapi itu, dan itu bisa dideteksi dari dini sebenarnya. Jadi jangan cuman merasa kita sudah melakukan sosialisasi bullying, mengundang kayak narasumber, itu nggak ngaruh kalau kita selama ini masih belum benar-benar melakukan pendekatan personal ke anak-anak. Gitu. Dan aku selalu nggak setuju kalau guru berdalihnya dengan ya guru soalnya udah beban kerjanya sudah berat banget. Kamu tuh memilih loh jadi guru.
Kamu memilih jadi guru itu bukan lagi-lagi ini tuh bukan cuma sekedar pekerjaan atau profesi. Kamu berhadapan sama manusia-manusia yang terus berkembang, yang terus berubah-ubah secara emosi. Mau tidak mau kamu akan menyerap emosi anak itu, dan itu adalah konsekuensi dari pilihan kamu menjadi guru. Gitu loh. Jadi itu sesuatu yang harus kamu jalanin gitu. Dan makanya kalau kamu merasa kayak nggak punya dukungan, carilah komunitas-komunitas yang membuat kamu tuh tumbuh, orang-orang yang bisa bikin kamu tuh akhirnya kayak punya dorongan gitu ya, tergerak setiap harinya untuk mencari tahu murid-muridku tuh nih kenapa kayak gitu. Jadi ya mungkin dengan konten-kontenku juga ya banyak ya akhirnya orang-orang yang kayak merasa ternyata kayak gini ya yang harus dilakukan, dan ya carilah ya komunitas-komunitas lain gitu yang membuat kamu juga kayak merasa perjalanan kamu nih nggak sendirian gitu loh. Jadi ternyata 21st century character dan life skill ini nggak hanya harus dimiliki oleh anak-anak. Orang dewasanya juga harus ya. Sebelum ngajarin dia harus tahu dulu nih gimana cara menghidupi value-value itu. Itu butuh sesuatu yang genuine gitu. Jadi kalau cuma dalam omongan, lip service, tapi dalam keseharian kita tidak mempraktikkan itu satu sama lain, ya itu pada akhirnya cuma jadi jargon. Bener lagi, genuine-nya itu juga memang lahirnya benar-benar harus dari diri kita sendiri dulu, baru dari lingkungan kita. Dan tadi aku dengar dari ibu bilang komunitas yang positif. Kalau ibu sendiri komunitas positif yang mungkin ibu temui untuk membangun kesadaran ibu juga gimana ibu? Jadi dulu tuh sebelum aku ngonten susah banget aku bisa menemukan cara gitu ya untuk menggerakkan guru-guru di sekolahku gitu ya, kelas-kelas lain itu nggak pernah ngaruh. Justru baru ngaruh tuh ketika aku ngonten. Oh gitu. Jadi kayak mungkin kayak mereka melihat gitu ya, terus kayak mungkin mereka kayak merefleksikan, oh ya ternyata begini gitu ya. Jadi ya memang kadang-kadang orang-orang terdekat kita lagi-lagi ya supportnya mungkin nggak datang langsung gitu, tapi butuh kayak refleksi yang bisa jadi dia lihat itu dari yang lain gitu ya. Justru aku ketika bikin konten itu memang tujuannya adalah menciptakan komunitasku sendiri, karena aku merasa susah banget yang ngejalanin ini kayak apalagi beralih yang tadinya justru di swasta gitu ya, terus kemudian harus adjusting ke yang negeri gitu ya dengan banyak sekali dinamika dan sebagainya. Itu susah buatku. Tapi ternyata gara-gara bikin konten itu ya komunitas-komunitasnya jadi ada gitu kan. Nah ya mungkin kalau misalkan sekarang karena aku juga lagi ngembangin si Smartik Indonesia ini, kita kan menciptakan ekosistem juga ya, baik itu buat orang tua, buat pendidik gitu ya. Jadi teman-teman boleh cek-cek dan ikut-ikut juga di Instagram kita Smartik Indonesia. Iya, pokoknya kita harus terus kolaborasi ya antara pendidik dan juga orang tua. Bukan cuma orang tua sih, mungkin kakak-kakak sepupunya, tante-tantenya, om-omnya. Orang dewasa yang sudah sadar akan perkembangan anak-anak. Betul, karena sekarang itu penting sekali. Nah, anak-anak kan juga pasti butuh komunitas nih, nggak cuma teachernya atau om tantenya, orang tuanya gitu. Gimana caranya bisa kita tuh cari, orang tuanya mungkin ya yang akan cari komunitas yang baik dan cocok buat anak-anak kita. Mengenali kebutuhan anak. Jadi jangan melakukan sesuatu itu karena FOMO, karena kita nggak pengen ketinggalan sama yang lain gitu ya. Orang tua parents lain masukin anaknya ke tempat gitu. Kenali dulu kebutuhan anak kita tuh apa. Dia itu sebenarnya butuhnya tuh kegiatan yang seperti apa sih yang sesuai dengan entah itu karakternya, entah itu ketertarikan minat bakatnya dia gitu ya. Atau ya bahkan mungkin ya tadi perkembangan yang bisa jadi tiap anak tuh kan ritmenya beda-beda gitu loh. Ya aku sering banget sih ngelihat kayak pada akhirnya itu yang kelihatan adalah ambisi orang tuanya gitu, bukan apa yang sebenarnya anak-anak ini tuh mau gitu. Memang ada tahapan-tahapan di mana anak tuh butuh dijeburin dulu ya, dikasih kesempatan untuk mengeksplorasi banyak hal sampai akhirnya dia ketemu nih satu hal yang memang dia kuasai gitu. Tapi kita juga harus peka gitu ketika anak tuh udah kayak gak terlalu bisa atau gak terlalu punya semangat yang tinggi gitu ya di beberapa tempat, bisa jadi memang bukan itu yang menjadi minatnya dia. Dan kita mesti cepet-cepet cari dan ya tadi ya temukan kesepakatan lagi sama anak sih gitu. Wah, komunitas ya, berbicara soal komunitas, sekarang ini tuh lagi sering sekali ada komunitas untuk anak-anak, tapi itu di Roblox, Bu. Nah, ibunya pas denger Roblox langsung iya, gitu ya. sepertinya agak relate ya, Bu. Bisa naik gunung lagi juga ya di Roblox. Semua kegiatan bisa dilakukan di situ. Jadi kan ada lahir komunitas yang bisa anak-anak tuh bisa join juga ke dalamnya. Kira-kira gimana sih peran orang tua? Apakah perlu terus untuk didampingi dan sejauh apa pendampingan orang tua dibutuhkan?
Iya, ini tadi kita ngomongin soal 3 kebutuhan dasar itu ya, Betul. relatedness ini yang ditemukan anak-anak di Roblox Betul. gitu kan. Karena seru banget juga gitu yang ngeliatinnya gitu. Jadi ya mungkin kalau kita mau langsung memutus akses anak ke Roblox ini juga jangan sampai kita malah menimbulkan luka batin yang baru. Iya. Ya tapi ajak ngobrol juga Iya. sama anak soal batasan-batasan itu sih. Karena kalau kita nonton film adolescence juga Iya. itu kan sedih juga ya, kayak dia merasa dia sudah mengamankan anaknya karena anaknya ini nggak sering keluar. Betul. Tapi dia lupa bahwa dalam kamarnya yang kecil itu Ya. segala sesuatu yang buruk juga bisa terjadi. Bisa Betul. diakses oleh anaknya. Iya, karena banyak banget loh hal yang bisa, ya misalnya kayak kejadian kemarin peledakan itu. Iya, Betul. iya. Di usia segitu dia bisa ngerakit loh. Iya. Iya. Itu kan kayak keren banget menurut aku. Iya, Loh, itu bisa di luar ngerakit gitu. pengawasan gurunya tuh Itu gimana biasanya ya kita dengar gitu. cuma di luar negeri loh. Betul. Ini anak Ternyata di Indonesia, Jakarta Utara bisa melakukan itu. Iya. Pasti kan karena akses-akses ke di Betul. dalam kamarnya itu yang selama ini orang tua nggak tahu. Betul. Gitu loh. Jadi ya sebenarnya kayak batasan-batasan sehat dan selalu hadir buat anak sih gitu. Sesibuk-sibuk apapun 15 menit ini aku jadi campaign gitu. Tapi 15 menit per hari ketika kita melepas distraksi gadget dan Iya. pikiran kita gitu yang ngobrol sama anak-anak kita dari hati ke hati itu tuh cukup sebenarnya untuk sekedar tahu di Roblox tuh ngapain sih gitu. Iya. Kayak menurut kamu ada nggak hal-hal yang menakutkan dan mengkhawatirkan mama atau papa nih bisa terjadi di situ? Iya. Jaminannya apa nih supaya mama juga nggak terlalu khawatir sama kamu dan kamu bisa bertanggung jawab sama kegiatan kamu di Roblox itu, yang lain-lainnya juga nggak terbengkalai gitu. Tetap harus kompromi ya berarti sama Tetap harus anak ya? kompromi dan kasih anak kesempatan untuk menjustifikasi pilihan Iya, dia kenapa iya. main Roblox Wow. dan gimana itu tidak membuat tanggung jawabnya dia sebagai pelajar misalnya itu terbengkalai. Iya. Betul. Gitu. Oh, ternyata berarti tadi Ibu juga sempat katakan kalau bangun komunikasi dengan anak Bangun komunikasi. mungkin 15 menit itu juga akan membangun trust seorang anak supaya apapun bisa diceritakan sama orang Betul. tuanya begitu ya Ibu ya. Kemarin aku beberapa kali kan bawa talk show ya tentang parenting. Banyak orang tua yang terus kemudian datang, iya lagi aku nggak punya waktu sama anak aku nuntut dia untuk bisa ini itu, tapi ternyata aku jarang ngobrol sama dia. Yang ngobrol cuman kayak itu kerjaan sekolah gimana, PR-nya apa tadi apa. Jadi ngobrolnya yang kayak anak juga males jawabnya gitu, bukan kayak ditanya ya hari ini apa yang bikin kamu paling seneng Basa-basi di doang sekolah. ya. Gitu ya, ada yang rese nggak hari ini di sekolah. Iya. Yang sederhana receh-receh kayak gitu, makanya kayak jangan lupa sering-sering juga makan bareng sama anak sih. Iya. Ya nggak sih, family meals itu kan bisa jadi kita makan, tapi dari situlah kayak ada percakapan-percakapan hangat yang bisa terjadi gitu. Betul. Kalau emang kayak kita merasa sibuk, blok 1 hari gitu di weekend untuk Spend benar-benar sama time ya, anak betul. gitu, dan jangan pertanyaan-pertanyaan yang bosan gitu loh. Iya, yang Tapi harus bisa kayak- relate sama anaknya. Ya, dan dirasain harus sama bisa relate anaknya. sama anak, dan memang lagi mungkin kayak hype gitu ya di kalangan Ya. anak kita. Kita Gitu juga kan. harus belajar ya, berarti mengetahui apa yang mereka pelajari, Benar. lagi tren apa nih di Iya, kalangannya benar. mereka gitu. Jadi Benar. orang tua terus belajar juga, Betul. nggak cuma anak gitu. Nah, ngomong soal batasan, Bu, menurut Ibu tuh di usia berapa sih anak-anak tuh maksudnya boleh diizinkan untuk ngelihat gadget, atau berapa lama mereka bisa pakai gadget gitu, di usia-usia berapa gitu? Sebenarnya ada perbedaan antara gadget dan smartphones gitu. Oke. Jadi kalau smartphones kan dia punya sendiri. Nah, itu yang memang kalau kita lihat rekomendasi para ahli adalah nggak boleh dikasih justru sampai usia 13 tahun. Oh. Karena itu banyak banget ya dari penelitian, entah itu kecemasan secara mental dan emosional, perkembangan otaknya gitu ya, juga itu akan berpengaruh. Tapi kalau pemaparan gadget itu kan dia bisa akses dari mana aja, misalnya dari laptop kita gitu ya, atau dari kayak komputer. Nah, itu sebenarnya selama pemaparannya itu adalah ke konten-konten yang edukatif dan Yes. interaktif dan nggak pasif, anaknya nggak cuma diam. Kalaupun misalnya dia nonton video itu perlu durasinya tuh nggak boleh lebih dari 1 jam gitu ya. Oke. Nah, itu tuh sebenarnya aman gitu ya, ya. selama didampingi dan diawasi. Kita sebagai orang tua juga perlu mengkurasi Iya. apa yang boleh diakses, apa yang tidak. Betul, gitu betul. loh. Jadi ya kalau kita mau memisahkan anak kita benar-benar sepenuhnya terhadap teknologi kan kayaknya nggak mungkin. Betul. Mereka nggak akan bisa keep up juga dengan challenge Jadi yang ketinggalan ada. malahan Jadi mereka ketinggalan gitu. Tapi ya kita juga perlu bijaksana dan ya cerdas lah untuk bisa jadi orang tua yang memang ya jangan mau diakal-akalin sama anak Iya, gitu. iya, Justru iya. kita yang punya otoritas gitu. Kita yang punya otoritas lebih untuk menetapkan batasan bersama anak. Ya ajak anak juga untuk berdiskusi sama kita. Oke. Pertimbangan-pertimbangannya apa sih mama atau papa gitu ya. Ayah ibu kasih kamu gadget cuman segini dan sebagainya. Karena anak sekarang kan kritis banget. Betul. Mereka harus tahu alasannya apa. Nggak bisa cuman dikasih arahan atau instruksi. Yes. Mereka mesti jelas why-nya Betul. gitu. Betul banget. Wah,
pembahasannya dari tadi walaupun luas banget tapi ini jadi aku ngerasa jadi beban sih buat gue juga buat kita nantinya ya. Jadi kayak berarti nggak boleh mengambil keputusan tadi ya udah buat anak cuman kasih punya anak cuman kasih makan gitu ya. Tapi tadi banyak hal yang harus dipersiapkan juga. Tapi satu hal yang perlu kita garis bawahi, nggak ada orang tua yang sempurna. Iya, exactly. Jadi yang dibutuhkan anak itu adalah orang tua yang mau mengakui kesalahannya dan mau minta maaf, mau memperbaiki. Gitu. Aku juga sering ngomongin parenting, nggak berarti parentingku tuh sempurna. Ada waktu-waktu di mana aku melakukan kesalahan, tapi yang dibutuhkan sama anak kita adalah gimana kita mau minta maaf setelahnya dan ngasih tahu bahwa itu adalah manusia gitu. Kamu bisa nak buat salah. Benar. Tapi yang terpenting adalah gimana kamu belajar dari kesalahan itu. Orang tua kan juga belajar ya. Benar, karena gak ada sekolah untuk jadi orang tua. Wow, itu lagi balik lagi ke situ. Oke. Wah, oke. Bu, ngomong soal tadi gadget dan segala macam, kita kan tahu ada beberapa tempat yang memang belum terjangkau gitu ya. Ada yang mungkin punya smartphone atau gadget tapi nggak punya internet, nggak punya. Ya kita bisa bilang 3T lah ya, daerah 3T gitu. Nah, menurut Ibu gimana sih caranya sebagai pendidik nih yang mengajar atau mengabdi di daerah-daerah tersebut untuk bisa mengajarkan anak-anaknya tapi juga tetap nggak ketinggalan gitu terkait teknologi ini? Kontekstual itu penting ya kalau kita ngomongin pendidikan gitu. Jadi bisa jadi memang nggak ada internet, bisa jadi di tempat itu memang nggak butuh internet gitu loh. Kayak karena kita balik lagi kan, kita tuh selalu punya pengkotak-kotakan gitu bahwa apa yang kita anggap modern itu harus dimiliki sama semua orang. Tapi bisa jadi teman-teman kita yang ada di daerah justru lebih butuh gimana nih caranya melestarikan daerahnya gitu ya, dengan kekayaan alam yang ada. Ya walaupun mungkin sumber-sumbernya bisa jadi diakses dari internet gitu kan. Tapi itu sih ya, lagi-lagi aku rasa kalau kita bekerja sendirian tuh akan sangat sulit gitu ya. Again, kita butuh bantuan dari non-government organization, NGO atau kayak ya bahkan pemerintah itu sendiri gitu ya. Tapi memang pada akhirnya dibutuhkan orang-orang yang menggerakkan daerah-daerah ini tadi sih. Dan aku melihat ini nggak harus dari orang luar loh yang tiba-tiba jadi seorang pahlawan gitu ya, mau mengubah atau membuat sesuatu yang baru gitu di tempatnya. Bisa jadi justru udah ada semangat-semangat dari anak-anak daerah yang ada di sana gitu loh. Dan aku melihat ya banyak banget kreator-kreator yang mereka tinggalnya di daerah-daerah gitu yang menjadi penggerak gitu dan ya kayak memberdayakan orang-orang sekitarnya dengan pengetahuan yang dia punya gitu loh. Ya jadi pada akhirnya kita mesti milih-milih ya mana sih yang mau kita perjuangin gitu. Kayak kalau menurut aku kalau kita selalu menyamakan apa yang ada di daerah menjadi harus sama dengan kota gitu ya, kita selalu menyempitkan makna pembangunan itu menjadi gedung-gedung modern, berarti kita yang belum kenal sama kekayaan alam negara kita gitu loh. Jadi kita yang butuh sebenarnya diskusi dan ngobrol sama orang yang ada di sana apa yang sebenarnya mereka benar-benar butuhkan gitu. Kan sedih ya kalau ngomongin masyarakat adat kayak mereka kehilangan tempatnya, dan yang dirugikan gak cuma masyarakat adat loh, binatang-binatang kita kehilangan habitat gitu kan. Kita ngelihat video-video si orang utan terus gajah gitu ya yang nggak tahu mau kemana, akhirnya mereka masuk ke perkampungan warga, terus kita malah salahin mereka gitu sebagai pengganggu. Bisa jadi kita yang kayak menghilangkan habitat itu sendiri gitu. Wah, benar juga ini. Satu hal tadi berarti teknologi itu nggak harus dimilikin semua tempat ketika memang tempat itu tidak membutuhkannya gitu ya. Internet kali ya, teknologinya tuh bisa beda-beda ya. Iya betul, bisa internetnya tadi ya gitu berarti ya. Oke, ya memang sebagai pendidik pun harus paham betul apa yang dibutuhkan dan bisa diaplikasikan dan dilestarikan gitu dari daerah tersebut. Mungkin anak-anaknya nggak harus terlalu terpapar internet, tapi ketika tempat itu ternyata dari alamnya gitu bisa membuat suatu hal yang baik, jadi inovasi yang bagus juga dan bisa berdampak untuk seluruh Indonesia juga gitu ya Tal ya. Betul banget. Nah oke, Tal, kita tadi udah ngobrol berdua terus nih sama Bu Galih gitu, kayaknya agak-agak seret juga ya gitu. Nah Bu Galih kalau mau minum boleh sekali. Nah Bu Galih, seperti yang kita udah sampaikan, kita punya peserta-peserta dari seluruh Nusantara nih. Bahkan Tal katanya ada yang dari luar Indonesia juga. Wow, jauh banget nih kayaknya. Jauh banget, nih. makasih sudah hadir hari ini. Dan kita punya beberapa pertanyaan yang ada di Zoom melalui live chat. Dan juga mungkin nanti ada, kalau mau ada yang interaksi sama Bu Galih, boleh ya Bu Galih ya, nanti ngobrol langsung gitu. Oke, kita mungkin ke pertanyaan yang pertama ya dari ada yang dari live chat dulu. Iya, dari live chat dulu ya. Kita ke live chat dulu sebentar, habis itu kita akan ke yang raise hand ya. Pertanyaan dari live chat dari Bapak Sultan Riza.
Bagaimana kita mengajarkan etika kepada generasi yang hidup di dunia di mana batas antara benar dan salah bisa ditentukan algoritma gadget dan smartphone? Pertanyaan yang sulit gitu. Sulit ya. Menurut aku nih, kenapa kita bisa bilang benar dan salah itu ditentukan sama algoritma gadget? Itu asumsi kita, apa emang kita melihat anak-anak kita itu demikian? Apakah kita udah mencoba diskusi dengan, oke nak, kita singkirkan dulu apa yang kita lihat dari smartphone kita gitu ya, kita bicara soal apa yang terjadi di kehidupan nyata gitu loh. Kalau aku nggak tahu ya, mungkin ketika kita bicara murid-murid tuh jenjangnya memang punya tantangan masing-masing ya, tantangan sendiri. Aku ngajar di SD bisa jadi beda konteksnya ketika aku ngajar di SMP atau SMA mungkin ya. Tapi satu hal yang aku selalu junjung tinggi adalah tidak ada yang mengalahkan diskusi bareng-bareng, dan diskusi itu bukan berangkat dari pemahaman kita yang merasa paling benar daripada murid-murid kita. Karena bisa jadi murid-murid kita tuh bisa ngasih sebuah insight baru yang kita nggak terpikir sebelumnya. Betul. Jadi pertanyaannya justru yang perlu diubah menjadi pertanyaan terbuka gitu ya, pertanyaan pemantik. Jadi bukan alih-alih oke, kita akan belajar etika, ini adalah hal yang benar, ini adalah hal yang salah. Itu kan berarti kita udah kayak menanamkan ya. Kita datang sebagai, kalau dari buku yang aku baca, Pedagogy of the Oppressed, kita datang sebagai oppressor. Kita merasa orang yang paling tahu dari segalanya. Tapi kalau kita ubah pertanyaannya, kita tanya, nah di dunia ini ketika kita lihat banyak kasus bullying, apa sih yang menurut kamu benar dan apa yang menurut kamu salah? Tanya pendapatnya dia dulu ya. Wow. Jadi kayaknya menurutku sebagai pendidik kita mesti hilangkan asumsi-asumsi itu tadi. Kalau kita aja belum pernah mencoba gitu ya, untuk ya tadi ya mengosongkan gelas, merendahkan hati, untuk belajar juga dari murid-murid kita. Memberikan ruang aman dan nyaman tanpa menghakimi jawaban anak ya. Betul. Ketika dia jawab, karena kalau dia jawab terus kita kayak kamu mah, itu kan itu udah mematikan ini anak loh. Kayak anak jadinya kayak yaudah deh, saya nggak mau berpendapat lagi kan ya. Betul. Bapak atau ibu nyuruh saya berpendapat, tapi ternyata cuman anggapan bapak ibu ibu dan bapak aja yang paling benar gitu. Saya nggak punya tempat gitu kan. Iya lagi. Gitu sih. Oh jadi itu cuman stigma di kita doang ya, yang benar atau salah asumsi manusia aja sebenarnya. It's not happen like that in the real situation gitu. Oke, Bapak Sultan, semoga jawaban dari Ibu Gali bisa menjawab keresahannya ya. Iya, kalau nanti ada pertanyaan boleh langsung raise hand aja. Bu, saya mau berpendapat gitu. Boleh kan? Kita silakan kan raise hand ya. Nanti Kita open. Oke, kita beralih Switch ke ya. yang raise hand. Tadi ada sepertinya di sudah ada yang raise hand. Ada Bapak Ali Gunawan. Halo Bapak Ali Gunawan. Ya, halo Bapak. Yes, terdengar suaranya jelas. Jelas Bapak. Silahkan. Bu, saya cuma mau bilang aja, kalau orang tua zaman dulu itu paling bahagia kali ya Bu ya. Tidak seperti orang tua zaman sekarang ya. Paling kita bahagia. itu 8 jam kerja, 8 jam tidur, 8 jam mesti perhatiin anak Bu. Ya kan? Bercanda Bu. Ya jadi gini Bu ya. Pertanyaan saya, ini kan sekarang tugas-tugas, saya kan juga orang tua juga pengajar ya Bu ya. Nah anak-anak saya kan juga di sekolah itu, kebanyakan sekolah itu kan sudah pakai teknologi ya Bu ya. Hampir buku catatan anak saya itu boleh katakan sedikit sekali Bu bukunya ya. Lebih banyak tugasnya ketik di Word, lalu bikin di Canva, terus tugas-tugasnya juga video. Jadi mereka boleh dikatakan menggunakan teknologi itu hampir tiap hari ya Bu ya. Dari ulang tugas itu laptop, handphone. Kadang-kadang memang saya sampai pakai kamera Bu ya buat memperhatikan, betul ya. Ya, tapi kadang-kadang pas saya mulai pakai kamera, anak saya mulai merasa papa nggak percaya sama saya gitu kan ya. Anak jujur ya Bu, saya nggak bisa liatin tiap hari ya Bu. Saya pulang sudah malam ya kan. Paling kadang-kadang malam-malam ya mesti jadi kayak detektif ya Bu ya. Kita buka laptopnya, buka handphonenya gitu kan. Kadang-kadang dia rubah pinnya, dia rubah pinnya gitu kan. Besok-besok mau nanya juga nanti bilang papa ngapain tanya-tanya. Ya itu ya Bu ya. Ya tapi kan kita perlu perhatikan karena gimana ya, ada rasa cemas ya sebagai orang tua Ibu ya kan. Nah jadi kalau strategi Ibu dengan seperti ini gimana ya, kalau anak-anak sekarang kan tugas juga dari anak, dan boleh dikatakan TV di rumah pun sudah ada sarana seadanya Bu ya, karena hampir nggak semuanya pakai nonton TV lagi Bu, walaupun TV digital. Nah itu satu. Dan ini sebagai pengajar ya Bu ya. Nah sebagai pengajar itu bagaimana ya Bu, saya pernah saya nggak tahu kalau ini dua topik ya Bu ya, di
sebagai pengajar itu saya pernah memperhatikan beberapa mahasiswa yang kurang belajar ya Bu ya. Maksudnya mereka kurang semangat dan sebagainya. Akhirnya saya pilih 1-2 itu saya kayak encourage dan ternyata mereka berhasil. Maksudnya pelajaran mereka kuasai dan sebagainya. Bahkan skripsinya juga berhasil dengan baik. Tapi pertanyaannya, kalau kita tenaganya kan juga terbatas ya Bu ya. Paling kita cuma bisa lihat ya mungkin memperhatikan beberapa mahasiswa. Nggak mungkin kita bisa memperhatikan seluruh mahasiswa. Nah, Iya, Pak. saya nggak tahu ini di luar topik atau nggak. Mungkin Ibu ada tips untuk pertanyaan saya kedua ini. Terima kasih Bu ya. Iya, terima kasih Bapak. Saya tadi sebenarnya agak bingung Pak pertanyaan yang pertama, tapi mungkin saya selalu bilang sih, itu tuh sebenarnya kita masih di tahap denial loh Pak, karena memang beda tantangan zaman dulu menjadi orang tua zaman dulu sama zaman sekarang. Zaman dulu tuh kan belum ada media sosial. Makanya tadi kenapa kita bilang generasi cemas ya, karena ada tambahan tuh sekarang elemennya tuh bukan cuma pemerintah, sekolah sama orang tua, tapi tambahannya ruang digital. Itu yang dulu nggak ada gitu ya. Jadi mau nggak mau kita memang harus menyesuaikan. Tapi ini mungkin tergantung usia anaknya juga berapa Pak. Saya sih selalu ketika ngambil rapot orang tua tuh banyak tuh kayak keluhan-keluhan yang tadi disampaikan oleh bapaknya ya. Saya selalu bilang, udah pernah belum ngajak quality time anaknya? Diem orang tuanya. Jadi bapak udah pernah belum kayak satu hari mungkin pergi ke satu tempat yang bapak pilih sama anak gitu ya. Ya itu bener-bener pure untuk kayak bonding gitu. Jadi bonding mungkin kayak bapak cari tahu anak bapak ini suka apa. Mungkin kan kayak sekarang banyak ya tempat-tempat di mana kita bisa sports bareng kayak bowling or anything gitu ya. Mungkin kita bisa ajak ke sana. Tapi jadikan itu momen selain kayak bonding juga terus akhirnya ngobrol dari hati ke hati gitu. Kayak bapak sampaikan aja, bapak jujur. Papa sebagai orang tua tuh ada rasa kekhawatiran. Tapi gimana ya supaya kamu bisa memastikan bahwa kekhawatiran papa ini tuh tidak menjadi sebuah kenyataan gitu loh. Jadi apa nih yang bisa kita lakukan bersama-sama supaya kamu privasinya tetap terjaga gitu ya. Jadi papa juga kepercayaannya juga tetap terpegang sama kamu gitu. Jadi ya mungkin itu sih satu strategi cepat yang bisa dilakukan Pak. Dan yang kedua, saya selalu encourage murid-murid saya juga untuk journaling apapun gendernya. Jadi journaling ini nggak cuma buat perempuan-perempuan yang dianggap lemah dan sebagainya Pak, tapi journaling juga bisa untuk laki-laki gitu ya. Nah tapi kalau kita tiba-tiba ayo nak kamu bikin jurnal, nggak dikasih tahu caranya, mereka juga bingung gitu. Jadi kalau saya waktu itu ngasih prompt ke murid-murid saya, apa satu hal yang paling bikin kamu senang hari ini dan apa satu hal yang paling bikin kamu sedih. Karena bisa jadi kemarahan-kemarahan anak-anak itu sebenarnya sumber utamanya bukan karena marah tapi karena sedih. Dan itu dituliskan sama anak-anak gitu, mau dia laki-laki atau perempuan, dan sangat berpengaruh karena setelah itu ada anak-anak yang ternyata punya konflik baru ketahuan dari si jurnal itu gitu Pak. Mungkin itu. Nah kalau pertanyaan kedua, menurut saya iya, dari energi kita yang terbatas maka kita harus pastikan energi yang kita keluarkan itu worth it. Jadi kalau tadi saya cerita di awal-awal, saya mengidentifikasi dulu dari 4 anak saya yang punya kebutuhan untuk saya dampingi ekstra, saya assess dulu gitu ya, mana yang paling bisa saya arahkan nih energinya dari kemauan anaknya juga gitu ya. Misalnya dari 4 ini udah dilakukan pendekatan personal, tapi ternyata 3 yang lain masih suka absen gitu ya ke sekolah, ya berarti saya akan fokus dulu ke satu orang. Baru misalnya di 3 bulan berikutnya kalau udah ada perubahan signifikan dari satu orang ini, saya akan pindah ke anak berikutnya. Kayak gitu, jadi dibagi-bagi sih Pak. Mungkin itu dari saya. Bagaimana Pak Bapak Ali? Kira-kira menjawab atau ada hal Masih lain mau yang mau ada yang- diklarifikasi? Yes. Kalau quality time sih memang sudah tiap minggu ya Bu. Cuman kok kita mungkin orang tuanya terlalu ngeyel, terlalu negatif thinking kali ya. Quality Karena time-nya sih berduaan sama anak atau sama istri juga Pak? Enggak. Saya punya anak 2 Bu, dan saya suka pergi bertiga atau kadang berdua bergantian Bu. Ya kan. Mereka sih sering curhat Bu, tapi saya aja yang nggak mungkin terlalu khawatir kali Bu ya. So far sih aman-aman saja, tapi kan tetap kita kalau kita bilang di kerjaan kan kita harus monitor ya Bu ya, selama mungkin beberapa kali. Ya kan, jangan sampai tahu-tahu meledak kan, waduh masalah besar gitu ya Bu ya. Gitu loh. Mungkin masukan dari Ibu sangat bagus lah buat saya, nanti mungkin bisa saya coba lagi Bu. Iya. Ya kekhawatiran itu sesuatu yang nggak bisa kita hindari sih Pak. Sebagai orang tua kita harus hidup dengan kekhawatiran itu. Tapi saya rasa ketika kita mengungkapkan kekhawatiran itu ke anak gitu ya, dan mencari jalan tengah gimana supaya ibu atau bapak nih kekhawatirannya bisa tetap terjaga gitu ya. Semoga itu bisa jadi semacam reminder juga buat anak-anak, oh ternyata papa tuh khawatir karena sayang sama aku juga gitu. Jadi gimana nih supaya aku memastikan papa tuh nggak khawatir kayak gitu. Mungkin itu. Semangat ya Pak Semangat, Ali, Pak Ali. menjadi pendidik dan orang itu tua. keren banget loh, bapak-bapak yang terlibat dalam pengasuhan tuh keren banget menurut aku. Semoga anaknya nggak tumbuh jadi anak yang fatherless gitu. Iya. Oke,
Ibu benar tadi dari jawab Bu Galih ngomongin soal journaling. Iya. Journaling itu bisa nggak sih kita terapkan di kelas untuk pendidikan karakter itu sendiri? Bisa. Biasa penerapannya tuh gimana? Bisa banget, dan itu mungkin jadi salah satu strategi ya. Tadi Ya. setelah kita ngajarin anak-anak tentang perbedaan, ya terus kemudian kita ngajarin anak juga tentang regulasi emosi. Ya. Jadi sebenarnya journaling tuh masuk ke dalam bagian regulasi emosi. Nah, aku selalu mengajarkan anak-anak untuk pertama labeling emosi dulu. Mengidentifikasi emosi itu penting karena seringkali kita tuh nggak tahu apa yang lagi kita rasain dan kita sering menghindari emosi-emosi negatif gitu. Nah, untuk setelah kayak kita ngasih tahu anak-anak ini namanya emosi apa, terus kita namain gitu ya. Ini saya tuh jadi marah, saya sedih. Kita cari tahu kalau lagi sedih tuh rasanya kayak apa, marah tuh bagaimana. Baru setelahnya regulasi emosi itu bisa kita lakukan dengan teknik bernapas, dan yang kedua adalah journaling. Menuliskan apa yang menjadi kesedihan kita, apa yang menjadi kebahagiaan kita, hal-hal yang kita syukuri gitu ya. Dan kemampuan menulis itu kan akan memaksa otak kita juga untuk berpikir gitu. Dan itu sebenarnya menajamkan kemampuan, gak hanya menajamkan kemampuan berpikir, tapi menajamkan juga kemampuan kita merasa. Karena kita jadi kayak mencari tahu lagi ya, oh tadi tuh di kejadian itu sebenarnya apa sih yang dirasain sama aku? Iya. Kenapa ya aku tiba-tiba kayak meledak? Iya. Ada nggak ya kejadian-kejadian yang mungkin Sebelumnya menjadi triggering, terjadi dan sebelumnya jadi terjadi trigger. gitu. Iya. Dan itu menjadi salah satu cara untuk kita memaafkan diri kita. Kalau kita tuh ternyata, oh kemarin kita meledak-ledak, tapi ya udah nggak apa-apa, itu aku lagi belajar untuk tahu bahwa sebenarnya itu aku lagi sedih gitu. Justru jadi berdamai dengan diri sendiri juga Jadi ya. lebih lewat kenal sama diri journaling. kita Dan juga. nggak ngerugiin orang lain gitu ya Betul. kan. Hanya meregulasi pemikiran dan perasaannya kita aja. Dan Iya, itu iya. lewat tulisan loh. Betul. Jadi kita juga bisa ingat, dan saat menggoreskannya juga itu perasaan itu tuh tertuang Benar. juga gitu ya Bu Betul. ya. Dan mungkin Wah. cerita-cerita hidden yang tadi denial di dalam otak ternyata bisa Tertuangkan di ada situ. di sini. Oh, ternyata Gitu. oh ini yang aku rasain. Iya Oh, benar. keren banget. Wah, oke. Masih ada yang bertanya di live chat kah? Ada, Thalia? Oh iya, ada sih yang mau bertanya via live chat dari Ibu Maria. Izin tanya Ibu. Boleh Iya, dibantu Sorry, tampilkan? boleh ditampilkan tadi Ibu Maria ya. Oh, Izin tanya Ibu, kenapa zaman dulu didikan ortu VOC lebih sopan, bijak, mandiri, kuat mental daripada zaman saat ini? Apakah didikan ortu VOC itu masih bisa diterapkan untuk mendidik anak zaman sekarang? Terima kasih. Kuat mental tuh jangan diartiin kita nggak sering nangis ya, tapi kalau Oh. kita tiba-tiba meledak marah-marah itu artinya kita nggak kuat mental. Oh. Itu tuh sebenarnya cara dan dalih kita sebagai orang-orang, karena kayaknya yang merasakan VOC parenting kan mungkin bukan cuma Bu Maria ya, kita Iya. dulu juga waktu dibesarkan juga orang tua kita juga belum mengerti gitu loh, Betul. bagaimana cara membesarkan anak yang seharusnya gitu ya. Jadi ya mereka mengajarkan sesuai apa yang mereka tahu. Dan jadinya sekarang kita gampang, tadi kamu bisa ngalamin quarter life crisis. Kamu tiba-tiba kayak kita nih anak-anak Gen Z mencari keterhubungan itu di media sosial. Betul. Itu karena nggak kuat mental sebenarnya. Jadi Jadi itu jangan adalah dianggap orang yang sehat mental atau kuat mental itu adalah orang yang selalu bahagia dan merespons tantangan dengan sangat kuat gitu ya. Enggak. Tapi orang yang bisa menghadapi semua emosi, baik itu emosi yang bahagia, emosi positif, dan emosi negatif ya, Negatif, ya. sedih dan marah terutama, Ya. itu dengan tenang. Ya. Apakah ketika kita punya argumen sama rekan kerja kita yang kayak panas banget argumennya, itu kita nggak mau kalah. Ya. Kalau nggak mau kalah berarti kita nggak kuat mental gitu loh. Karena kita nggak bisa Oh. meregulasi emosi kita bahwa ternyata untuk bisa menjadi orang yang bijaksana tuh saya nggak harus selalu menjelaskan opini saya ke orang Yep. lain. Mungkin emang kayak ada masa-masa di mana kita harus berdamai bahwa tiap orang punya pandangan yang beda karena Betul. mereka dibesarkan dengan cara yang beda-beda. Ya. Mereka punya akses informasi yang beda-beda juga, buku-buku Yes. yang mereka baca, tontonan dan sebagainya. Dan itu akhirnya membuat kita menjadi pribadi yang beda gitu. Setuju. VOC parenting menurutku nggak relevan untuk zaman sekarang. Karena kalau kita melakukan kayak gitu, udah ada kan buktinya ya bullying itu terjadi. Ya. Ketika bullying itu ditelusuri kan kita tuh selalu pengen tahu pelakunya siapa sih. Tapi begitu pelakunya dicari tahu, ternyata dia punya luka kan, Ya. dari orang tuanya. Ya. Entah itu luka secara fisik gitu ya, karena dia mungkin di VOC parentingnya kekerasan fisik, atau kekerasan emosional dan psikis gitu. Jadi udah nggak bisa, kita mesti ninggalin itu gitu. Tapi kan lawannya VOC parenting adalah gentle, Gentle parenting. parenting, ya. Jangan menyalahartikan gentle parenting artinya dengan parenting lembut, nggak pernah ngelarang-larang anak, itu salah. Gentle parenting itu artinya being firm tapi dengan kind. Jadi kita tegas tapi tetap baik. Saya tuh waktu jadi guru 4 tahun di sekolah, saya bukan tipe guru yang mau digelendotin anak-anak. Karena kita belajar boundaries gitu loh. Tapi murid-murid saya akan sangat
dengan sangat percaya gitu ya menceritakan hal-hal personal, karena yang kita bangun tuh koneksi emosionalnya, koneksi batinnya gitu. Jadi koneksi itu bukan kayak berarti gentle parenting harus disayang-sayang anaknya kalau dia melakukan kesalahan, pokoknya kita nggak boleh sayang, jangan begitu. No, nggak kayak gitu. Tetap Tapi tegas justru juga tegas, ya. nggak boleh melakukan itu. Kamu harus tahu batasan-batasannya apa dan sebagainya gitu. Mungkin itu sih ya. Dan gentle parenting bedanya sama virtual parenting adalah gentle parenting memberikan kesempatan anak kita untuk berdiskusi dan berkompromi. Jadi kita nggak tipenya tuh nggak otoriter. Kamu nggak boleh lakuin A, tapi kita ngasih juga pandangan dua arah ya. Jadi dua arah. Betul. Menurut kamu kenapa mama ngelarang kamu ini? Gitu. Ya. Jadi stigma tadi VOC dan mental yang kuat itu tadi harus jangan disalahartikan ya, harus dicari tahu lebih dalam nih. Ya kita juga sih ya kayak kuat di luar tapi di dalam menangis. Di jalan nyetir gitu ya, ada kayak hujan gitu kan. Hujan terus misalnya yang ini dikit kayak nyelip dikit. Udah berkata-kata Emosi. kasar. Bener. Itu nggak kuat mental kita sebenarnya. Iya lagi. Oke, Ibu Kita boleh Maria lanjut ke gimana? Ibu Maria, apakah sudah sudah puas jelas? dengan jawabannya? Ya kita ganti stigma kita bahwa tadi ya VOC itu bukan berarti bahwa memang Itu tepat parenting ya, yang parenting tidak yang tepat ataupun tepat ya, mungkin harus dicari jalan tengahnya juga ya, menyesuaikan dengan perkembangan anak. Masih ada Sepertinya Bu ada pertanyaan dari live chat lagi dari Betul. Pak Arif Aditya. Apakah ada perbedaan karakter anak yang dibatasi penggunaan gadget dan teknologi dengan anak yang dibebaskan penggunaannya? Ada banget. Aku menyaksikan sendiri selama menjadi guru ya, itu makananku sehari-hari. Gimana Bu, boleh diceritain? Sudah Bu? pasti anak yang terlalu dini apalagi ya dipaparkan sama gadget dan nggak ada batasan, mereka nggak fokus. Ketika ngomong sama kita, mereka nggak akan nyaman menatap mata kita lama. Karena mereka tuh pikirannya terdistraksi kan. Pikiran mereka mudah terdistraksi, mereka inget konten-konten apa tuh tungtung dan sebagainya gitu. Attention span-nya, rentang perhatian mereka menurun, mereka jadi nggak fokus. Kedua, menurut aku juga orang-orang yang tapi ini mungkin kayak perlu ini lebih dalam gitu ya. Tapi aku melihat anak-anak yang pembatasan penggunaan screen time-nya itu benar-benar dipertimbangkan gitu sama orang tuanya. Ketika dia membaca ataupun menulis, mereka punya stamina yang lebih tinggi. Karena itu yang mereka nggak dapetin ketika mereka buka-buka handphone dan mengakses segala macam hal-hal yang sifatnya instan. Kan kalau kayak gitu tuh dopamin kita bertambah terus. Ya nggak sih, kayak sekarang tuh zaman sekarang kita bosan dikit kita buka handphone, lihat medsos. Iya, betul. Scroll kita tidak memberikan diri kita untuk bosan. Jadi kita jadi nggak kreatif dan nggak punya stamina lebih banyak ketika harus membaca buku-buku yang lebih panjang. Teksnya. Karena kita udah terbiasa yang pendek-pendek ya, apa sih bite size. Iya, kita terbiasa yang bite size itu gitu. Jadi kayak ya udah stamina kita untuk membaca sesuatu yang panjang tuh lebih banyak. Tapi kalau secara karakter ya sudah pasti berbeda lah ya, dari cara mereka ngomong, dari tutur kata, kosakata yang dipilih, diksi-diksi itu pasti beda. Perbedaannya. Diksi-diksi anak-anak yang terlalu sering mengakses gadget dan medsos, udah nggak tahu tuh bahasa-bahasa baku. Oh iya, mereka terbiasa dengan bahasa yang ada di media sosial itu. Bahasa gaul ya. Gitu, bahasa-bahasa apa, aku juga slang nggak ngerti ya. gitu, bahasa slang gitu. Orang tua makin gak ngerti Iya, dong kita itu ya, makin ketinggalan orang tuanya. Tapi sebenarnya nggak boleh dihindari sama sekali juga ya. Jadi kayak ya yang berimbang aja lah, karena kan anak kita juga butuh mereka tahu Betul. kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan saat ini gitu ya dalam teknologi. Ya itulah tugasnya orang tua untuk mengontrol itu semua tadi. Tetap orang tuanya belajar, mungkin Benar. belajarnya bareng-bareng ya, nggak usah anaknya dikasih screen time di kamar sendirian, yang penting diem gitu. Orang tuanya tetap menemani Harus belajar juga. juga. Jangan buat gadget sebagai pengasuh. Iya lagi. Itu sih. Bener banget. Nah tadi kan mungkin kita harus mengurangi juga atau kita nemenin anak-anaknya kita gitu ya. Tapi ketika realita di sekolah ataupun di lingkungannya teman-temannya yang lain malah dikasih gadgetnya lebih sering gitu. Nah, anak kita kan jadinya kayak, ih kok dia FOMO. iya kayak gitu. Itu gimana tuh Bu? Ya itu aku mendengar juga sih ya dari cerita-cerita orang tua yang mungkin anak-anaknya udah jauh lebih tinggi usianya daripada anak-anakku ya. Pada akhirnya dia menemukan grupnya sendiri yang memang tidak menghakimi dia ketika dia tidak punya smartphone gitu ya. Atau ya secara
secara obrolan tuh juga masih yang obrolan-obrolan positif gitu ya. Tapi kita juga nggak sepenuhnya bisa menghindari anak-anak sama challenge kan, sama tantangan-tantangan hidup. Kita nggak bisa bikin anak kita itu hidupnya oke terus gitu ya, atau kayak nggak pernah punya masalah dalam hidupnya. Justru problem solving skill itu dibutuhkan ketika kita membiarkan anak-anak kita ada di lingkungan yang sulit gitu loh. Selama kita membekali dia sama apa yang menjadi kepercayaan dirinya dia ya, self worth-nya dia itu tetap tinggi, bagaimana dia memandang dirinya dia, bahwa pendapat orang lain tuh boleh aja, valid-valid aja, tapi itu nggak mengubah pandanganku terhadap diriku sendiri. Betul. Dan itu memang butuh terus menerus kita sebagai orang tua untuk mau belajar. Kayak tadi cerita bapak yang tadi kan, anaknya mungkin udah di usia yang lebih ya mungkin di SD gitu ya, SD kelas tinggi. Nanti begitu SMP pasti beda lagi tuh masalahnya. Tapi ketika kita menjadi orang yang sumber source of truth-nya anak-anak kita, sumber orang yang paling kredibel dan terpercaya, yakin deh pasti kayak ya walaupun tantangan itu berat gitu ya, ketika anak kita ada di dunia nyata, mereka akan tahu kemana mereka pulang dan harus cerita gitu. Betul. Ketika Jadi kita udah memberikan ruang untuk anak bisa bercerita dan terbuka kepada kita juga, itu tentunya ya Bu ya. Jadi justru memang situasi seperti itu malah bisa jadi pembelajaran juga gitu ya. Oh, nggak semua hal harus mungkin diterapkan sama buat anak kita. Wow, itu dalam banget sih. Baru kepikiran ya juga ya, itu malah bisa jadi satu case tadi yang membentuk karakter anak juga jadi lebih nggak FOMO gitu ya. Oke, lanjut Sekarang lagi. kita Kayaknya ada banyak pertanyaan lagi, live chat lagi Bu. Ada yang resen nggak ini? Belum ada yang resen kah? Oke, semuanya kalau kayaknya gitu. malu-malu. Ya. Bu minta sarannya untuk dari Bapak Bayu, benar ya? Ini dari siapakah? Dari yang mana? Sorry. Selalu mengaunter arahan kita. Oke, kita bacakan dulu ya pertanyaannya dari Pak Bapak Aldiram dari ya. live chat. Bu minta sarannya untuk teknik-teknik mengajar peserta didik yang levelnya sudah tinggi. Misalnya secondary, mahasiswa yang pasti berbeda mengajar dengan anak-anak primary gitu ya, ketika mereka masih di fase fondasi seperti PAUD atau SD kelas awal. Nanti mungkin Bapak bisa coba cari psikososial. Jadi perkembangan psikososialnya Erikson, Pak. Itu dia menjabarkan lebih dalam gitu ya, kalau untuk anak-anak di usia sana tuh apa sih yang paling penting untuk kita berikan gitu ya. Karena kalau saya di usia, walaupun anak-anak saya mungkin ada di sekolah dasar ya pada saat itu, tapi sebenarnya gaya komunikasi yang kita terapkan itu bisa dilakukan sama anak-anak di jenjang tinggi juga sih gitu ya. Ya tadi soal diskusi, soal kesepakatan, soal memberikan agensi gitu ya, memberikan kesempatan untuk anak-anak itu juga mengutarakan opininya dan juga justifikasinya apa, kenapa kamu bisa bilang itu ya. Itu kan sebenarnya bisa diterapkan sama siapapun gitu ya, apalagi anak-anak yang sudah mampu berpikir secara abstrak seperti anak-anak yang ada di usia jenjang SMA atau mahasiswa gitu ya. Tapi ya mungkin secara kepakaran saya bukan orang yang tepat juga Pak untuk memberikan arahan, dan tadi ya saya mungkin bisa meminta Bapak untuk mencari tahu dari sisi psikososial Erikson itu, karena yang saya tahu kalau tidak salah di usia dini itu anak butuh trust ya. Jadi butuh dia diberikan kepercayaan untuk melakukan segala sesuatunya sendiri, bukan segala sesuatunya, hal-hal yang dia bisa lakukan secara sendiri, secara mandiri. Kita sebagai orang tua hanya sebagai pengawas atau fasilitator. Tapi beda lagi tuh tantangannya ketika misalnya nanti dia udah di usia-usia SMA atau mahasiswa gitu ya, gimana dengan dia yang sedang mencari identitas dirinya juga gitu kan. Dan pencarian identitas diri itu kan kadang-kadang membuat anak-anak kita yang, jadi gini, kalau di anak usia remaja mereka tuh prefrontal cortex-nya itu belum terbentuk secara sempurna. Prefrontal cortex adalah kemampuan otak untuk membuat keputusan gitu ya secara rasional. Jadi kita nggak bisa tuh bilang ke anak-anak kita berpikir dong secara logis, rasional gitu ya, karena sebenarnya belum sempurna aja gitu. Mereka sangat mengandalkan amigdala yang mengandalkan emosi dan perasaan gitu ya. Jadi memang anak-anak itu kita dulu bilangnya labil ya. Pernah kan ada kayak di masa-masa kita pengen ngikutin ini, pengen ngikutin itu, jadi mengubah-ubah identitas diri kita, kita belum tahu gitu. Ya mungkin Bapak dengan membaca sisi psikososial Erikson itu bisa membuat tercerahkan juga sih. Semangat lagi ya belajar. Ya. Anaknya mungkin baru mau masuk ke secondary kali ya, jadi guru juga kali bertumbuh ya, terus benar. Gak cuma di SD, SMP, sampai mungkin dia dewasa juga ya, tetap menjadi tanggung jawab orang tuanya gitu. Seru banget pembahasan hari ini, pertanyaan-pertanyaan dari para audiens dari seluruh Nusantara juga sangat membantu kita ya hari ini. Nah,
ketika zaman udah berkembang nih, kemudian pasti ada kan ya Bu ya hal-hal yang perlu secara efektif bisa dilakukan baik secara metode atau strategi pembelajaran supaya tetap relevan dengan perkembangan teknologi kita ini Bu. Nah, apa ya contoh aktivitas sederhana atau tindakan kecil yang bisa dimulai oleh guru untuk dilakukan saat ini atau besok gitu Bu, untuk ya sebagai bentuk mereka juga bisa Membantu tetap relevan, perkembangan tetap karakter, relevan. yes, betul. Mengintegrasikan teknologi itu sendiri bisa kita lakukan itu misalnya pertama ketika kita mau minta anak-anak itu untuk kerja kelompok gitu ya. Misalnya nih kan sekarang kan ada kokurikuler ya. Dulu kita mengenalnya dengan project profil pelajar Pancasila Oh, iya, iya. sampai 5 gitu. Nah, seringkali anak-anak tuh diminta untuk kayak bikin poster terus udah selesai Iya, bikin iya. poster doang, tapi dia Bener. nggak tahu sebenarnya tujuan bikin poster itu apa, masalahnya di mana gitu. Bener. Jadi mungkin saat ini kita bisa gunakan teknologi itu untuk membuat semacam riset kecil-kecilan gitu ya ke anak-anak kita. Jadi kita sebagai guru perlu nyediain promnya dulu, nyediain pertanyaan-pertanyaan pemantik apa yang bisa dilakukan anak-anak, dan misalnya meriset juga dari grafik atau data-data gitu ya. Ini Oh, berhubungan oke. nih sama literasi numerasi juga gitu ya. Jadi kan kalau kita lihat artikel-artikel yang bisa kita akses secara mandiri gitu ya di digital gitu ya. Itu kan banyak misalnya kayak infografik, Yes. banyak juga yang kayak data-datanya tuh bentuknya entah itu grafik batang atau lingkaran. Iya. Hadirkan itu menjadi percakapan juga, menjadi sebuah project gitu Iya. untuk mencari tahu. Misalnya kita mau pura-puranya kita adalah seorang pembuat kebijakan yang berfokus pada area stunting. Oke. Untuk bisa membuat kebijakan yang tepat sasaran, kita perlu data. Kita Ya. mau cari datanya dari mana ya? Nah, ajak itu jadi sebuah project riset. Jadi misalnya data untuk melihat dari Kementerian Kesehatan misalnya, ada nggak sih prevalensi angka stunting di Indonesia misalnya dari tahun berapa sampai tahun berapa? Itu kan ngajarin data juga gitu Yes. loh. Dan itu bisa kita akses nggak harus dari buku teks, tapi anak-anaknya diminta untuk mencari di Di internet, gitu betul. kan. Baru setelah itu kayak cari tahu nih dari data ini kita bisa dapetin apa aja. Dan kira-kira rekomendasi aksi apa yang bisa kita lakukan yang kita lihat dari data ini. Di situ kita bisa ajak anak untuk melihat literatur juga gitu. Jadi ya kayaknya yang kita nggak bisa memisahkan ya apa yang bisa kita lakukan lewat perkembangan teknologi ini tadi, tapi justru membuat itu menjadi sebuah sumber dan media belajar baru yang tetap terarah. Ya, Jadi ya. jangan biarkan anak tuh cuman kayak ditinggalin gitu ya tanpa induk gitu, tapi kita juga ngasih tetap damping. sebenarnya mendampingi dan yang ngasih pertanyaan-pertanyaan pemantik itu juga gitu. Oh, itu kayaknya memang bisa dilakukan hari ini dan Iya, besok sih. betul. Memang harus sudah diterapkan supaya ya itu juga akan berpengaruh untuk masa mendatang Betul. ketika mungkin dia harus bekerja. Tadi sudah belajar mengolah datanya, cara Iya. menyampaikannya dan punya critical thinking Iya. tadi itu ya, Bu ya. Betul, seru banget ya. Seru by the banget, way. seru Tadi pertanyaan-pertanyaan yang kita sudah ajukan ke Ibu Galih itu adalah beberapanya adalah dari top 3 pre-question survey dari para pendidik dan juga audiens kita dari seluruh Nusantara, yaitu mungkin kita bisa sebutkan namanya ada Bapak atau Ibu Suhantojo, Mirza Ramadhani, dan juga Novan Zulkarnain. Pertanyaannya keren-keren banget dan sangat membantu untuk memperkaya diskusi kita pada hari ini ya Ibu ya. Ya, betul banget. Dan mau informasikan juga untuk peserta hari ini, kita juga hari ini akan ada sesi lagi siang hari di jam 1 dan besok pagi yang pastinya juga bakal insightful banget. Yuk kita daftar rekan-rekan yang mungkin udah ngeliat posternya atau belum sempat daftar dan tertarik untuk ikut, boleh banget daftar. Nanti boleh dibantu dengan tim operation kami dan boleh juga di-share ke rekan-rekannya yang lain ya, karena sesinya pasti daging banget dan semuanya gratis. Ya, Yes. buat kapan lagi ya Iya, kita benar bisa banget. berbincang-bincang secara daging banget kalau kata Gen Z kata hari Gen ini Z ya. iya. Ikut boleh ikut perkembangan Gen Z sekarang ya. Pembahasan kita seru banget, bener-bener daging. Tapi sayang kita harus segera mengakhirinya. Jadi kami mau mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ibu Terima Galih kasih Bu Gali. atas podcast hari ini, diskusinya, sharing-sharing pengalamannya bener-bener bermanfaat banget buat nggak cuma buat audiens
tapi kami juga ya. Kita dapat banyak banget daging. Makasih ya Bu udah bagi-bagi dagingnya. Terima kasih sudah diberikan ruang untuk berbincang-bincang. Iya. Dan pastinya semangat ya buat Bapak Ibu guru. Besok hari guru juga Wah. loh. Oh iya. Kesempatannya. Jadi ya memang perjalanan menjadi guru tuh nggak mudah gitu ya. Tapi apa yang kita lakukan tuh sangat berdampak buat kehidupan anak-anak kita sih. Nah, selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru Selamat Hari untuk Guru. besok. Untuk Bu Galih dan Semuanya Bapak untuk Ibu Bu Galih dan semua. semuanya. Ya kita juga mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Ya saya Natania Dan saya Thalia. Dan dengan segenap kru yang bertugas kami pamit undur diri. sampai jumpa lagi di BCLND for Nusantara. Bye. Bye.